Marlion menekan tombol di podiumnya dan layar besar turun perlahan dari belakangnya. Buk-buk, segera setelah berhenti, Marlion menyalakannya dan menampilkan planet merah raksasa. Ini adalah planet Solaria, tempat perlombaan kalian akan diadakan. Ia memperkenalkan dengan tenang. Sekarang mari kita lihat lintasan balapmu. Visi itu dengan cepat melesat ke dalam planet merah hingga berhenti di atas gurun merah tua yang kosong. Tak ada satupun makhluk hidup di atasnya, atau mungkin bahkan di bawahnya. Disinilah kalian akan memulai lomba, dan juga mengakhirinya. Ia menunjuk dengan jarinya ke garis panjang yang terbuat dari kotak-kotak hitam dan putih di padang pasir. Banyak desahan lega terdengar di aula setelah melihat padang pasir. Ini berarti bahwa sebagian besar dari mereka memasukkannya ke dalam latihan mereka seperti Felix. Sayang, ekspresi lega mereka tak bertahan lama setelah Marlion memperkenalkan area lomba kedua. Setelah keluar dari gurun, Anda akan memasuki ngarai ini. Ekspresi para pemain langsung berubah tak sedap dipandang setelah melihat jalan sempit di ngarai itu yang hanya memperbolehkan maksimal 3 mobil melintas berdampingan. Mereka tahu bahwa pembantaian akan dimulai sebelum mereka mencapai ngarai. Sebab, jika mereka memasukinya sekaligus, mereka yang berada di depan akan selalu menjadi sasaran empuk bagi mereka yang berada di belakang mereka. Hanya karena tidak ada ruang untuk bermanuver, Marlion mengabaikan suara-suara mereka dan terus melaju ke area perlombaan ketiga. Ujung ngarai terhubung ke terowongan yang mengarah ke bawah tanah. Dia tersenyum menyeramkan dan bercanda, jangan khawatir tentang visibilitas. Sungai lava di bawahnya akan mengatasinya. Tidak ada yang menertawakan leluconnya yang tidak enak didengar setelah melihat sungai itu memuntahkan lava ke atas, yang tingginya mencapai setidaknya 200 meter. Mobil melayang mereka yang sialan itu hanya mampu mencapai ketinggian 100 meter. Bagaimana kami bisa terbang melewatinya? Mereka berpikir dalam hati. Perlombaan ini makin hari makin sulit, saya ragu banyak yang akan berhasil selamat, terutama para pemula. Felix menyampaikan belasungkawa kepada para pendatang baru yang malang yang beruntung dalam permainan tragis ini. Namun, keadaan semakin memburuk saat Marlion terus menunjukkan area berikut. Dimulai dengan meninggalkan bawah tanah dari mulut gunung berapi yang tidak aktif. Bagian yang kacau adalah mayoritas dari mereka sangat aktif. Jadi para pemain harus menemukan jalan keluar dari tembakan pertama mereka. Jika tidak, mereka akan mengalami penundaan yang signifikan. Akan tetapi, sekalipun mereka berhasil meninggalkan bawah tanah dengan lancar, satu-satunya hal yang akan menyambut mereka adalah lautan lava yang harus mereka lalui dengan sukses untuk mencapai gurun merah dan kemudian garis start-finish. Setelah itu putaran akan ditandai sebagai selesai. Itulah lintasan balap, dan untuk memenangkan permainan, Anda hanya perlu melaju 3 putaran di sana. Sang MC dengan santai meremehkan area lintasan yang mengerikan itu. Berlari 3 putaran, mereka ragu bisa bertahan di putaran pertama. Felix tidak putus asa seperti kebanyakan pemain lainnya setelah melihat lintasan tersebut. Lagi pula, ia pernah melihat yang jauh lebih buruk sebelumnya. Dia hanya sedikit terkejut bahwa aliansi benar-benar menggunakan salah satu peta itu untuk permainan perunggu, di mana jumlah pemula paling banyak. Beralih ke penambahan tersembunyi. Tanpa basa-basi lagi, Marlion menekan tombol dan tiba-tiba lintasan yang kosong itu memiliki kotak-kotak berwarna biru kehijauan dengan tanda yang melayang acak di setiap area lintasan. Felix menatap kotak-kotak itu tanpa berkata apa-apa. Mengapa mereka menyerupai permainan terkenal di planetku? Spekulasi tersebut segera berubah sedikit meleset setelah Marlion memberikan klarifikasi rinci. Kotak-kotak itu berisi 3 jenis hasil. 1. Kemampuan yang dapat digunakan terhadap Anda atau orang lain. 2. Item dari kumpulan hadiah. Anda bahkan dapat memperoleh air mancur kemurnian yang jatuh di dalamnya. Namun sebelum ia melanjutkan ke hasil terakhir, para pemain menjadi benar-benar gila setelah mendengar tentang hasil kedua. Apa-apaan ini? Bukankah ini berarti kita bisa bertani item di dalam perlombaan tanpa perlu memikirkan posisi pertama? Inilah yang akan kulakukan, aku sudah tahu kalau kemampuan mengemudiku payah, jadi lebih baik aku mendapatkan barang gratis saja. Benar, saya mungkin melakukan hal yang sama. Aku bisa. Kesunyian. Tak ada suara apapun yang terdengar lagi setelah teriakan Marlion. Mereka tahu bahwa dia dapat menghancurkan otak mereka dengan mudah seperti keempat mayat di dekat mereka. Dia hanya perlu menunggu sampai mereka melanggar aturan dan mengurus mereka. Itulah sebabnya mengapa MC di SG harus selalu dihormati dalam permainan yang mereka komentari, karena mereka juga menjadi juri di dalamnya.
Jika kalian membiarkanku menyelesaikan klarifikasiku, kalian tidak akan melompat-lompat seperti orang bodoh sekarang. Dia menatap mereka dengan tidak hormat dan melanjutkan dari tempat dia pergi. Hasil ketiga adalah jebakan. Beberapa kotak tersebut memiliki efek negatif pada kendaraan atau diri Anda, serta bom yang dapat langsung meledakkan mobil Anda hingga tak bersisa. Jadi, jika Anda ingin bertani di kotak-kotak itu dan menyerah dalam perlombaan, lakukanlah dengan risiko Anda sendiri. MC mengakhiri penjelasannya dengan sebuah peringatan. Aku sungguh tidak akan menyentuh itu. Felix dengan tegas membuat keputusannya. Di matanya, solusi yang mengandalkan keberuntungan tidak akan pernah berakhir baik. Jadi, lebih baik berlomba dengan benar sambil mengabaikan kotak-kotak yang mungkin menyebabkan kematiannya karena satu kesalahan. Felix bukan satu-satunya yang memutuskan untuk mengabaikan keberadaan kotak-kotak tersebut, karena sebagian besar mata pemain yang gembira tertuju pada hasil ketiga. Mereka lebih suka menyingkirkan rekan-rekannya dan memperoleh poin permainan untuk membeli barang daripada mengandalkan kotak misteri. Satu-satunya yang masih sedikit bersemangat tentang hal itu adalah para pecundang yang tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menang sejak awal dengan bergantung pada keterampilan mengemudi atau kemampuan garis keturunan mereka. Dalam arti tertentu, penambahan tersembunyi ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para pecundang untuk mempersulit para veteran saat mereka diburu untuk mendapatkan poin permainan di kemudian hari. Tetapi itu hanya jika mereka tidak langsung mati dari kotak pertama yang mereka ambil. Oh, sekarang aku mengerti. Felix terkekeh setelah menyadari mengapa ada hadiah berupa air mancur kemurnian, hadiah peringkat emas, dalam permainan ini. Ternyata, itu adalah kompensasi untuk para veteran, yang kini tingkat kesulitan permainannya semakin meningkat. Pada akhirnya, para pemain baru itu tidak seharusnya menjadi ancaman bagi permainan mereka, tetapi dengan menambahkan bantuan eksternal yang mematikan seperti itu, segalanya tidak akan sama lagi. Sekarang, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Marlion melihat gelangnya dan berkata, Anda punya waktu 15 menit untuk tanya jawab, Begin. Segera setelah itu, sebagian besar pemain mengangkat tangan mereka ke udara seperti siswa di kelas yang meminta izin untuk ke kamar mandi. Marlion menunjuk seorang wanita berambut karamel pendek, yang memiliki tanda nama di atas kepalanya. Nona Fari, silakan bertanya, pintanya. Nona Fari terbatuk untuk membersihkan tenggorokannya yang kering dan bertanya, saya bertanya-tanya apakah gunung berapi yang aktif dan yang tidak aktif akan tetap sama di setiap putaran atau akan bercampur secara acak. Tentu saja mereka akan bercampur di setiap putaran. Kalau tidak, itu akan menjadi rintangan yang tidak berarti setelah semua orang mengingat jalan keluar yang sebenarnya. Marlion menjawab dengan tenang, terima kasih, hanya itu yang ingin aku ketahui. Nona Fari menganggukkan kepalanya dan kembali ke belakang kelompoknya. Selanjutnya, Anda, Tuan Absolute Vision, silakan. Ia menunjuk seorang pria tampan dengan perban putih, sambil menutup matanya rapat-rapat. Orang hanya bisa bertanya-tanya mengapa ia memilih nama itu saat penampilannya seperti itu. Tuan Marlion, saya hanya punya pertanyaan kecil. Ia tersenyum lembut dan bertanya. Saya ingin tahu apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan gelar unik game atau gelar MVP. Segera setelah bertanya, telinga semua orang menjadi sedikit lebih waspada menunggu jawaban yang akan diberikan. Hehe, tidak banyak, untuk mendapatkan gelar unik, kamu hanya perlu muncul sebagai juara. Dia tersenyum tanpa dosa dan berkata, tanpa ada satupun pemain yang mencapai garis finish setelahmu. Terkejut, para pemain terkesiap melihat persyaratan ketat untuk mendapatkan gelar unik dalam permainan tersebut. Menyelesaikan perlombaan tanpa mati saja sudah merupakan tugas yang sulit. Jangankan untuk menjadi juara, menghalangi yang lain juga. Lagi pula, siapa yang punya waktu untuk memastikan bahwa semua orang tereliminasi sebelum menyelesaikan perlombaan? Apakah mereka seharusnya menunggu di garis akhir dan menghalangi siapapun untuk masuk? Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk mengambil risiko kehilangan kemenangan yang pasti demi sebuah gelar. Terutama ketika gelar itu hanya gelar unik dan bukan gelar MVP. Di mata mereka, itu hanya bonus. Tujuan sejati mereka seharusnya selalu menang dan hanya menang. Oh, itu sudah membuatmu takut. Marlion mencibir, jika kau bahkan tidak sanggup memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar unik, tidak perlu bagimu untuk mengetahui rincian gelar MVP. Para pemain merasa sedikit terpicu oleh penghinaannya, tetapi mereka tidak bisa berkata banyak untuk membantahnya. Dia benar sekali.
Pikiran untuk mengincar gelar unik itu sirna dari pikiran mereka saat mendengar persyaratannya yang sangat tinggi. Namun, gelar itu seharusnya menjadi yang termudah dari keduanya. Sementara gelar unik tersebut hanya memungkinkan para pemain untuk mengenakan tanda pengenal di atas kepala mereka, yang memungkinkan mereka untuk membanggakan diri dan mendapatkan reputasi di UVR. Gelar MVP adalah cerita yang sama sekali berbeda. Seorang MC hanya bisa memberikan satu gelar MVP sepanjang hidupnya. Mengapa? Karena gelar tersebut dikaitkan dengan SG Hall of Fame yang hanya memperbolehkan yang terbaik dari yang terbaik untuk mencantumkan nama mereka di sana. Bagi pemain manapun yang menerima gelar MVP dari MC, hampir pasti ada kemungkinan ia akan direkomendasikan untuk memasukkan namanya ke dalam daftar yang luar biasa itu. Dengan demikian, syarat untuk menerima gelar itu dari MC berada di ambang kemustahilan. Max harus memastikan bahwa gelar seumur hidup mereka diberikan kepada pemain terbaik yang mereka lihat. Jika tidak, surat rekomendasi mereka akan ditolak. Artinya, baik nama pemain maupun nama mereka tidak akan pernah masuk dalam Hall of Fame. Setelah menerima jawabannya, Tuan Absolute Vision menundukkan kepalanya sedikit dan mundur. Tak lama kemudian, peserta lain bertanya setelah mendapat izin. Tuan, bisakah Anda memberitahu kami secara rinci apa yang dapat kami harapkan dari kota-kota itu? Seperti kemampuan yang dapat kami peroleh atau efek negatifnya. Jika kau ingin tahu, ambil saja nanti di balapan. Jangan buang-buang waktuku di sini. Marlion mengabaikan pertanyaannya, menyebabkan pemain itu menggumamkan beberapa kata makian. Namun, satu tatapan tajam dari Marlion langsung membuatnya diam dan patuh. Baiklah, waktunya sudah habis, kalian boleh bicara satu sama lain dan bekerja sama jika kalian mau. Aku tidak peduli, tapi setelah 1 jam kalian akan diteleportasi ke dalam lintasan. Dia menatap mereka dengan dingin dan memperingatkan, sebaiknya kalian menjawab pertanyaanku dengan benar saat aku mewawancarai kalian nanti. Kalau tidak, kalian akan masuk daftar hitam untuk wawancara selanjutnya. Cukup sekian untuk saat ini. Semoga berhasil dan jangan membuat masalah di aula. Marlion pergi secepat kedatangannya. Para pemain terus saling menatap dalam keheningan yang canggung. Kemudian, tanpa peringatan, setiap pemain baru yang tidak memiliki peringkat menyerah begitu saja kepada para pemain veteran. Felix juga dikepung oleh 4 pemain, yang menatapnya seperti sepotong daging murahan. Tuan-tuan tanah, bagaimana kalau kita bermitra? Aku berjanji aliansi kita akan membawa kita ke garis akhir. Seorang pria bertato laba-laba dan bertindik di seluruh wajahnya tersenyum ramah kepada Felix, seperti yang dijanjikannya. Namun, senyumnya malah membuat Felix mengerutkan bibirnya karena jijik setelah melihat giginya hitam dan juga bertindik. Sebelum Felix bisa mengusirnya dari pandangannya dan membuatnya jijik lebih jauh, seorang pria bercakar harimau melakukannya dengan bertanya dengan nada mengejek, lalu apa? Apakah kamu akan membunuhnya? Ia menatap Felix dengan senyum sopan di wajahnya. Demi ibuku, jika kita mencapai garis finish bersama, kita akan berlomba lari cepat terakhir untuk menentukan juaranya. Ia bertanya dengan tatapan tulus, bukankah itu terdengar jauh lebih baik? Minggir, bersainglah dengan adil. Apa kau pikir tuan tanah itu punya otak yang bisa mempercayai kebohonganmu? Sebuah omelan tanpa ampun keluar dari seorang wanita cantik berdada besar, yang tiba-tiba muncul dari belakang Felix. Felix menoleh dan melihatnya tersenyum menggoda sambil memeluk lengannya dengan satu tangan, menekannya ke dada montoknya. Dia mengedipkan matanya menggoda ke arah wajah Felix, yang sedikit menyeringai. Tampan, bagaimana kalau kamu pilih aku? Tanyanya, aku tidak akan membohongimu bahwa aku akan membiarkanmu menang, tapi aku bisa menjanjikanmu malam yang tak terlupakan, entah aku menang atau tidak. Dia membisikkan bagian terakhir di telinganya. Akan tetapi Felix hanya terdiam menatap perempuan itu, yang katanya tidak akan membohonginya tetapi tetap saja memanggilnya tampan tanpa melihat wajahnya. Bukankah itu puncak omong kosong? Felix tidak menunggu sampai mereka mulai berdebat tentang dirinya. Dia sudah membiarkan lelucon ini berlangsung cukup lama dan sudah waktunya untuk mengusir para pengeksploitasi itu. Siapapun yang naik podium dan memamerkan kejantanannya kepada semua orang, akan mendapatkan kemitraanku. Dia menunjukkan senyum main-main kepada mereka dan berkata, itu satu-satunya syaratku. Apa kau sedang mempermainkan kami? Tanya pria bercakar harimau itu sambil menyipitkan matanya. Setelah menyadari bahwa dia tidak mudah tertipu untuk bergabung dengan mereka,
wanita cantik itu dengan marah menyingkirkan tangan Felix yang sedang memanfaatkan dadanya dengan meraba-rabanya tanpa suara. Dia bukan Felix kalau tidak memanfaatkan fasilitas gratis tersebut. Memang aku sedang mempermainkanmu. Sekarang jika kau tidak segera pergi dari hadapanku, aku akan benar-benar mempermainkanmu selama permainan. Senyum Felix yang jenaka langsung berubah menjadi dingin saat dia mengancam mereka dengan dingin. Hehe, kuharap mereka menempatkanku di sampingmu saat balapan. Jadi kita bisa melanjutkan pembicaraan kita. Pria bercakar harimau itu menatap Felix dengan tatapan tidak bersahabat sambil berjalan pergi. Sampai jumpa di perlombaan juga, tampan. Ia diikuti oleh wanita berdada besar setelah meniupkan ciuman ke arah Felix dengan tatapan mata yang tajam. Yang lain meninggalkan komentar dan ancaman mereka sendiri dan pergi memburu mangsa lain untuk dimanfaatkan. Tidak seorang pun menginginkan aliansi atau kemitraan sejati, karena setiap orang dikhianati pada suatu saat oleh rekannya, termasuk Felix. Ini disebut permainan individu karena suatu alasan. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak aliansi atau kemitraan yang dibuat pemain. Pada akhirnya, hanya satu juara yang diizinkan dalam setiap permainan. Cakar harimau, keindahan yang membingungkan, jaring goyang, dan penjaga logika. Target telah dipilih. Felix membaca nama-nama yang ditandai sambil menyeringai licik. Sementara yang lain menargetkan pemula yang mudah tertipu untuk dimanfaatkan, Felix di sisi lain menargetkan orang-orang yang hendak dieliminasinya. Bukankah lebih baik fokus pada balapan sementara mangsanya menyerahkan diri kepadanya tanpa usaha? Dia hanya perlu menghina mereka sedikit dan ego mereka yang membesar akan mengatasi sisanya. Dia tahu bahwa para veteran selalu memiliki ekspresi bangga dan superior saat berhadapan dengan pemain baru. Jadi, mereka tidak akan tahan dihina oleh Felix yang tidak pernah bermain satu game pun dalam hidupnya. Sayang sekali bagi mereka, Felix memainkan lebih banyak game daripada yang bisa mereka bayangkan. Felix memindai tanda nama semua orang dan segera menemukan pemain yang diincarnya 4 hari sebelumnya, Easy garis bawah Win. Tampaknya dia berencana untuk berkendara sendirian juga. Dia memperhatikan seorang pria mengenakan jaket kulit putih dengan kacamata hitam, duduk sendirian di sudut lorong. Felix mengusap dagunya pelan sambil memikirkan detail penting yang terlewatkan olehnya. Aku mungkin harus membeli kacamata hitam juga. Segera setelah itu, dia membuka toko VR di bawah tatapan semua orang dan membeli kacamata hitam coklat. Kemudian, dia memakainya di balik hoodie-nya. Sayangnya, kegelapan juga menyembunyikannya. Sesaat kemudian, seluruh aula dipenuhi dengan toko VR dan pemain juga membeli satu. Entah bagaimana, semua orang lupa bahwa mereka akan berlomba di bawah 3 matahari. Hadirin sekalian, bagaimana kalian menghadapi cuaca panas ini? Tanya Marlion melalui mikrofonnya. Ia duduk di meja komentator di udara di atas jutaan penonton, yang duduk dengan pakaian minim atau bahkan tanpa busana di bawah naungan payung besar. Payung itu menghalangi terik matahari yang tak kunjung mencapai mereka, sekaligus menurunkan suhu panas hingga seminimal mungkin. Sayangnya, Felix dan para pemain, yang masing-masing berdiri di dekat hovercar mereka, tidak menikmati perlakuan yang sama. Karena satu-satunya perlindungan yang mereka miliki adalah kacamata hitam yang mereka beli sebelumnya. Syukurlah untuk itu. Aku bahkan tidak merasakannya. Di planet saya, panas ini disebut nol mutlak. Saat kau hendak menyombongkan diri, setidaknya sampaikan dengan alasan yang masuk akal, dasar tolol. Para penonton meneriakkan tanggapan mereka dengan wajah merah dan dahi berkeringat, menciptakan simfoni suara yang tidak dapat dikenali. Itulah tujuan Marlion sebenarnya, yaitu mendengar sebanyak mungkin suara. Tak peduli apa yang mereka katakan, selama suasananya heboh, itu artinya dia melakukan tugasnya dengan baik. Sekarang mari kita mulai wawancara dengan para pemain kesayangan kita. Sepertinya beberapa dari mereka tidak tahan panas dengan baik. Ia tertawa mengejek sambil mengarahkan mikrofonnya ke beberapa pemain yang berjongkok di samping mobil mereka, mencoba berlindung dari terik matahari. Hahaha, dasar pengecut. Bahkan angin sepoi-sepoi pun tak sanggup menahannya. Penonton pun tertawa terbahak-bahak bersamanya setelah melihat pemandangan ini. Namun, para pemain sama sekali tidak merasa malu, karena mereka tetap berada di posisi yang sama. Bajingan sialan itu tertawa karena mereka bersembunyi di bawah payung. Saya tantang mereka untuk bertahan selama 5 detik dalam cuaca seperti ini. Sial, kulitku terasa meleleh. Apakah sudah terlambat untuk berhenti balapan?
Para pemain tersebut tidak berlatih seperti Felix di training center atau tidak berhasil mendapatkan kamar sendiri. Oleh karena itu, mereka harus menghadapi cuaca 59 derajat Celcius ini untuk pertama kalinya. Felix juga tidak bisa menahan panas karena pakaiannya benar-benar membuatnya tidak nyaman. Namun, ia hanya bisa bertahan hingga wawancara selama 30 menit berakhir, sehingga ia bisa menikmati kesejukan mobilnya. Suara mendesing. Marlion tidak lagi berlama-lama dan menukik tajam hingga ia menghantam tanah. Ia kemudian memulai segmen wawancara dengan gadis tercantik di antara para pemain. Ia mengarahkan mikrofonnya ke dekat wajah wanita itu dan bertanya dengan mulut sebelah kirinya yang tersenyum, "Nyonya Pluto, bisakah Anda memberitahu kami alasan Anda berpartisipasi?" Ia memberi isyarat peace ke kamera yang sedang streaming di sebelah kanannya dan berkata dengan manis, "Tentu saja karena para penggemar setia yang mendukung saya di setiap pertandingan, baik saya menang maupun kalah." Ia kemudian meniupkan ciuman ke kamera dan menggambar hati di udara. "Beri aku waktu istirahat. Kita sekarat karena kepanasan di sini dan kau membuatnya semakin parah dengan penampilan idolmu yang memalukan." Felix yang kesal, membenturkan kepalanya dengan atap mobil sambil bergumam, "Kami mencintaimu Pluto. Tersenyumlah padaku, Pluto. Punya bayi Pluto. Aduh, siapa sih yang menamparkan leherku?" Namun, hanya Felix dan pemain lain yang berpikir demikian. Bagaimana dengan penonton pria? Mereka semua menjadi heboh, melepas baju mereka dan memutarnya di atas kepala. "Itu alasan yang terhormat, Nyonya Pluto. Aku mengagumimu karenanya." Sosok Marlion yang tegas dan kejam dari aula permainan sudah tidak ada lagi, katanya dengan ekspresi terharu. "Katakan pada kami apa yang kau inginkan saat kau menang. Aku ingin penggemarku hidup selamanya untuk menemaniku." Madam Pluto cemberut, "Tapi aku tahu itu terlalu banyak untuk diminta. Jadi aku hanya ingin mempercantik bunga agar tampak lebih memukau. Aku hanya melakukan ini untuk penggemarku." Dia menambahkan bagian terakhir sambil menunjuk jarinya ke kamera dengan cara yang lucu. Felix hampir muntah di kap mobilnya setelah mendengar dia memutarbalikkan keinginannya agar tampak seolah-olah dia melakukannya untuk para penggemarnya. "Haruskah aku menyingkirkannya terlebih dahulu karena telah merusak suasana hatiku?" Felix berpikir serius sambil memperhatikan gadis berambut pendek ikal yang tampak seperti boneka itu. "Tak apa, yang lain akan mengurusnya." Ia beralih ke pemain lain dan melihat bahwa mayoritas sudah hampir kehilangan akal sehatnya di bawah panas ini ditambah siksaan terus-menerus dari Pluto. Marlion tak lagi berlama-lama di sampingnya setelah mendengar tanggapan positif dari penonton. Ia berjalan di antara berbagai bentuk dan jenis mobil untuk mencari pemain unik yang akan semakin memeriahkan permainan. Tak lama kemudian, ia melihat Felix mengenakan hoodie, kepalanya terbentur pelan ke atap mobil seperti orang tolol. Sepertinya pakaiannya yang berat di tengah cuaca panas ini mulai memengaruhi mentalnya. Mata Marlion berbinar sedikit dan bergegas menuju Felix, namun tiba-tiba, ia berhenti setelah melihat tanda di atas kepala Felix yang bertuliskan, "Dilarang wawancara." "Cih, kau pikir kau jagoan? Bodoh, nanti kau akan mengemis untuk diwawancarai oleh kami." Marlion tidak peduli lagi dengan Felix setelah melihat tag itu. Ia hanya mengejek dan pergi untuk mewawancarai pemain lain. Tak lama kemudian, segmen wawancara selesai dan para pemain diminta memasuki mobil mereka guna mempersiapkan diri untuk memulai. Namun, sebelum mesinnya dinyalakan, beberapa mobil langsung kehilangan modifikasi beratnya, mengubah binatang raksasa menjadi tikus telanjang. Felix mencibir orang-orang tolol itu, yang sudah kalah dalam perlombaan bahkan sebelum dimulai. Bagaimana mereka bisa berlomba, jika bagian pertahanan dan penyerangan mereka dilepas begitu saja? Beberapa mobil bahkan seluruh peluncurnya dilepas, sehingga pemiliknya tidak perlu menangis. Meski begitu, mereka menyalakan mesin mereka dengan mata berkaca-kaca dan berdoa agar dapat bertahan dalam permainan dengan modifikasi mereka yang kurang bersemangat. Penonton bersorak girang setelah melihat 46 mobil itu terangkat perlahan hingga mencapai ketinggian 70 meter, lalu melayang di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun. Nasib Felix cukup buruk karena ia ditempatkan tepat di tengah-tengah rombongan. Ini akan sangat menghambatnya ketika ia mencoba melepaskan diri dan terbang sendiri. Belum lagi, dua targetnya ditempatkan cukup dekat dengannya. Ini akan memperburuk keadaan setelah mereka memfokuskan serangan mereka padanya selama kekacauan yang akan datang. Baiklah, kita lihat saja nanti, apakah kau akan tetap bersikap sombong setelah aku menghancurkanmu.
Tiger Claw menjilat bibirnya sambil menatap kendaraan Felix yang ada di depannya. Marlion setelah melihat semua orang sudah berada di posisinya masing-masing, mulai menghitung mundur sambil meminta penonton untuk berhitung bersamanya. 10, 9, 8, 3, 2, 1. GOOO. Para penonton mengepalkan tangan mereka ke udara sambil bersorak kencang untuk para pemain, yang berlari secepat mungkin di atas padang pasir merah. Ledakan. Namun, sebelum mereka bahkan mencapai 500 meter, sebuah mobil merah muda yang menggemaskan dengan telinga kelinci langsung dilahap oleh berbagai kemampuan garis keturunan, mengubahnya menjadi sampah logam bercampur dengan hujan darah dan daging dari atas. Sayangnya, Madam Pluto tersingkir lebih dulu. Beristirahatlah dengan tenang. Marlion menghela napas sedih saat memberitahu penonton laki-laki yang tercengang. Tidak, bukan pacarku. Bagaimana dia bisa mati? Kami bahkan belum punya bayi. Aduh, siapa sih yang terus-terusan menamparkan leherku? Aku akan membantaimu. Sudah saatnya saya mengganti idola saya. Penggemar Madam Pluto, sebagian tidak menerima berita itu dengan baik, sementara mayoritas beralih ke wanita cantik lain di antara para pemain dan mulai menyemangatinya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Penggemar setia, itu hanya angan-angan di Supremacy Games. Itulah yang akan terjadi jika kau bertindak di waktu dan tempat yang salah. Felix mencibir, melirik mobil Pluto yang hancur dari kaca spionnya. Lagi pula, jika cuacanya biasa saja atau permainan lain, tidak akan ada yang peduli padanya. Namun, mereka tetap saja mengganggunya bahkan ketika mereka digoreng hidup-hidup di bawah terik matahari. Dia benar-benar memintanya. Dia seharusnya bersikap sopan seperti idol lainnya dalam game tersebut terhadap mereka dan tak seorang pun akan memperlakukannya seberat itu. Bam! Mobil Felix bergetar sedikit setelah sambaran petir menghancurkan atapnya dari atas. Sudah saatnya fokus pada kondisiku dan berhenti peduli dengan orang mati. Felix langsung fokus bermanuver ke samping menghadapi sambaran petir berikutnya, yang terus menghujani semua orang dalam radius 10 meter. Haha, makanlah bautku, dasar bajingan sombong. Teriak Tiger Claw sambil menyeringai. Dia meletakkan tubuh bagian atasnya di luar jendela pengemudi dengan tangan terangkat tinggi, memanggil petir untuk menyambar kendaraan Felix. Felix melirik pengejarnya dengan senyum mengejek. Ia menjentikkan jarinya dan kabut putih menutupi seluruh mobilnya, membuatnya menyerupai awan yang melaju kencang, yang terus meninggalkan jejak panjang asap beracun di belakangnya. Apa-apaan ini? Sebelum Tiger Claw sempat menyadari apa yang menimpanya, kelopak matanya perlahan turun hingga tertutup rapat. Kemudian, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari kendaraannya ke padang pasir berwarna merah tua. Gedebuk, jika seluruh tubuh bagian atasnya tidak berada di luar mobil, ia hanya akan tidur selama 5 detik lalu bangun. Namun sayangnya, ia ingin bertindak gagah dan memanggil petir dengan animasi, yang mana ia dapat melakukannya dengan menjentikkan jari atau hanya dengan pikiran. Pemain lain segera menghindari kabut putih panjang Felix setelah melihat nasib Tiger Claw. Mereka tidak berani lagi berada di belakangnya. Apakah itu racun? Kalau aku ingat dengan benar, hanya Aura Kantuk yang punya efek seperti itu. Penjaga logika, yang berada di sisi kanan Felix saat awal perlombaan, bertanya-tanya dengan keras. Tak lama kemudian, ia memutar rodanya ke kiri, mencoba menjauh dari Felix. Ia kehilangan motivasi untuk menyerang lagi. Jika Tiger Claw tidak tereliminasi begitu cepat, mereka akan bersekutu bersama untuk mengincar Felix. Namun, bajingan itu kalah bahkan sebelum dia memberikan kerusakan pada mobil Felix. Bisakah seseorang menjadi lebih tidak bisa diandalkan? Hah, mencoba mundur setelah memprovokasiku. Felix berkata sambil menyeringai sambil menurunkan jendela kirinya. Kemudian, ia menciptakan satu bom kuning muda dan memegangnya di tangannya. Jika penjaga logika melihat apa yang dilakukan Felix, dia akan menaikkan jendelanya untuk melindungi dirinya. Sayangnya, kabut putih menghalangi pandangan semua orang, termasuk dia. Aduh, dan akhirnya, dia pun secara tak terduga mendapat satu bom berwarna kekuningan yang dilemparkan Felix dengan pasif super strength miliknya. Begitu cepatnya, penjaga logika bahkan tidak tahu apa yang menyerangnya sebelum menyerap rangsangan kelumpuhan itu melalui hidungnya. Takut akan serangan mendadak itu, ia ingin menekan tombol akselerasi di dashboardnya untuk menjauh dari Felix. Namun, tangannya membeku di kemudi, tidak menanggapi keinginan dan perintahnya. Ia mencengkeram kemudi dengan sangat erat hingga urat-urat hijau tampak menonjol darinya. Apa yang terjadi padaku?
mengapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Teriaknya dalam hati, sangat ketakutan. Makhluk malang itu bahkan tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan keras, karena efek kelumpuhannya memengaruhi segalanya. Bahkan mulutnya, satu-satunya hal yang tidak terpengaruh adalah mentalitas dan proses berpikirnya. Ia segera menyadari bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, karena ia masih bisa mengaktifkan kemampuannya. Toh, yang dibutuhkan hanyalah pikiran. Tidak lebih, tidak kurang. Sayangnya, kesadarannya terlambat sedetik. Sampai jumpa. Felix tidak menyia-nyiakan durasi bujukannya saat ia melemparkan 2 bom hijau asam lagi ke jendela terbuka milik Guard of Logic. Puff, puff. Dengan mata terbelalak, bahkan tak mampu menutupnya, wajah penjaga logika terhantam oleh 1 bom sementara bom lainnya menghantam dashboard mobilnya. Aruh! Segera setelah kabut itu menyentuh kulitnya mulai terkikis dengan cepat, seperti dia telah dilemparkan ke dalam kolam berisi asam. Sayangnya, ia hanya bisa meringis kesakitan tanpa hak untuk berteriak melampiaskan kepedihannya. Kulit wajahnya, pakaian yang dikenakannya, bahkan interior mobilnya pun meleleh. Cek, cek, percikan listrik mulai muncul di sana-sini dalam mobil, setelah dashboard dan unit pengendali utamanya hangus oleh kabut asam. Semua ini terjadi dalam rentang waktu 2 detik saat ia masih lumpuh. Namun, durasi 5 detik dari bujukan itu akhirnya berakhir, membebaskan tubuhnya dari efeknya. Persetan dengan Mulensrud, hal pertama yang keluar dari bibirnya adalah umpatan yang tidak dapat dikenali. Ternyata asam itu bahkan mencapai pita suaranya dan merusaknya juga. Suara mendesing. Seperti yang diduga, mobilnya menukik tajam ke padang pasir setelah kontrolnya benar-benar rusak. Namun, Guard of Logic bahkan tidak memerhatikannya. Matanya yang penuh pertumpahan darah hanya terfokus pada satu sasaran. Itu adalah mobil Felix yang melaju kencang, mengejar sisa rombongan. Ledakan, awan jamur oranye besar muncul di belakang mobil Felix. Sampai kematiannya, Guard of Logic tidak berhasil mengaktifkan satu kemampuan pun. Sungguh permainan yang indah dari tuan-tuan tanah, berhasil menyingkirkan 2 pemain sekaligus. Marlion memuji Felix dengan mulut kanannya. Sepertinya mulut kirinya untuk berbicara sementara mulut kanannya untuk berkomentar. Tanpa diminta untuk melakukan pekerjaannya, ia langsung menampilkan puncak permainan Felix di layar lebar kepada mereka yang memperhatikan pemain lain. Sangat bersih, dia bahkan tidak ditekan oleh mereka. Astaga, bagaimana dia bisa menggunakan 2 jenis racun berbeda dalam satu kemampuan? Aku yakin itu perbuatan garis keturunan legendaris. Lagi pula, ada jurang pemisah yang lebar antara binatang tingkat epik dan binatang tingkat legendaris. Benar, hanya itu yang bisa terjadi. Dia pasti punya latar belakang yang hebat atau sangat beruntung untuk memenangkannya dalam lotre. Puff, lotre? Aku tidak percaya orang-orang masih percaya pada penipu itu. Kenapa kau tertawa, dasar bodoh? Karena dia menyembunyikan identitasnya sambil memiliki garis keturunan legendaris, itu artinya dia hanya menemukannya secara kebetulan. Saya setuju, dia benar-benar beruntung. Setiap sudut stadion menjadi perbincangan yang berbeda oleh para penonton setelah menyaksikan pertunjukan luar biasa dari 2 kemampuan yang digabungkan, untuk dengan mudah menyingkirkan 2 pemain. Setelah drama selesai, Marlion menggantinya dengan drama lain. Drama ini menampilkan 3 pemain yang langsung tersingkir oleh Mer. Absolute Vision. Terperanjat, para penonton menyaksikan mobil 3 pemain saling bertabrakan akibat kehilangan penglihatan selama lebih dari 30 detik. Jika mereka tidak berkelompok dalam satu kelompok besar, dibutakan atau tidak, itu tidak akan jadi masalah. Karena mobil itu cukup stabil untuk terbang dalam garis lurus. Sayangnya, Tuan Visi Absolut memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi saat ini untuk dengan mudah mendapatkan poin permainan gratis. Pantas saja dia memilih nama itu. Siapa yang berani melihat di hadapannya? Hanya visinya yang mutlak. Marlion mengomentari dengan penuh semangat pada momen puncak itu. Sementara itu, Felix terus melaju melewati kawanan itu, menghindari kemampuan dan melakukan serangan balik setiap kali ada kesempatan muncul. Namun, sebagian besar serangannya tidak berakhir baik, karena ia telah mematikan aura yang menyembunyikannya. Aura itu menghabiskan energinya setiap detik. Ia akan bodoh jika tetap mengaktifkannya selama itu. Hal ini menyebabkan bomnya terdeteksi sebelumnya dan berhasil dihindari. Astaga, tidak bisakah kau tinggalkan aku sendiri dan fokus pada yang lain?
Felix cukup kesal dengan usaha mereka yang berkali-kali untuk menghancurkannya setiap kali ia melewati seseorang. Yah, hanya dia sendiri yang harus disalahkan karena sebagian besar pemain berkendara secara berpasangan atau bertiga, saling melindungi dan menyerang siapa saja yang melampaui mereka. Felix, yang terus melaju dengan menyalip satu persatu, terus-menerus memprovokasi mereka. Jadi, wajar saja jika ia menjadi pusat perhatian mayoritas aliansi. Siapapun yang ingin meninggalkan kawanan itu tanpa terluka, harus selamat dari serangan salvo mereka terlebih dahulu. Mari kita lihat bagaimana kemampuan baruku yang sudah terbuka ini melawan cacing licin ini. Wobbly Web, pria bertato laba-laba di wajahnya dari sebelumnya, terus tersenyum seperti iblis dengan gigi hitamnya. Senyum jahatnya dapat dimengerti, karena matanya saat ini sedang tertuju pada mobil Felix yang berada di depannya, bermanuver naik turun di tengah hujan kemampuan yang dilemparkan padanya. Tak lama kemudian, dua tabung tipis keluar dari posisi lampu depan mobilnya. Satu di sebelah kanan, satu lagi di sebelah kiri. Fiuh, fiuh, dua benang sutra panjang diluncurkan dari mereka, menargetkan mobil Felix. Meskipun terus bergerak, mobil itu tetap tersangkut oleh benang-benang itu dari belakang. Hehe, jaringku bisa dikendalikan dari jauh oleh pikiranku, mana mungkin aku bisa luput darimu. Wobbly Web menyeringai dan mengaktifkan kemampuan barunya. Pasukan laba-laba, tunjukkan padanya apa racun yang sebenarnya. Ia memerintahkan sekelompok laba-laba merah kecil, yang terus-menerus diciptakan dari tangannya lalu dijatuhkan ke jaring sutra. Setelah menempel padanya, mereka mulai merangkak cepat menuju ujung tali, yang terhubung ke jendela belakang mobil Felix. Hehe, seharusnya kamu menerima kerja samaku dengan ikhlas tanpa menghinaku. Bersemangat dan agak gila, kata Wobbly Web sambil menjilati giginya yang tertusuk. Dia mungkin berpikir bahwa dia tampak gagah saat melakukannya. Namun sejujurnya, jika kamera menyorotnya sekarang, sebagian besar penonton akan muntah karena jijik. Setelah beberapa detik, semua laba-laba merah itu berhasil sampai ke seberang dengan selamat. Ukuran mereka hanya sebesar jari kaki, jadi tidak sulit bagi mereka untuk masuk ke dalam mobil Felix. Jendela mobilnya yang terbuka saja sudah lebih dari cukup. Wobbly Web menunggu sampai mereka semua berada di posisi masing-masing sebelum memberi perintah dengan suara keras, "Anak-anakku, racuni dia sampai mati." Oh, apa yang kita miliki di sini? Sepertinya Tuan Tanah sedang dalam kesulitan. Marlion langsung menyadari penyergapan Wobbly Web dan mengalihkan fokus kamera dari yang di depan ke mereka. Merasa ngeri, orang banyak itu menarik napas dalam-dalam saat melihat ribuan laba-laba merah kecil merayapi seluruh mobil Felix dan masuk ke dalam melalui setiap lubang dan celah yang mereka temukan. Dia pasti celaka. Kemampuan macam apa itu? Siapa yang bisa bertahan melawan pasukan seperti itu sambil mengemudi? Garis keturunan legendaris itu benar-benar sia-sia baginya. Itulah kemampuan puncak dari Queen Harvest Spider. Itu adalah Bloodline Tier 1 tingkat epik. Hehe. Kurasa keberuntungannya sudah habis saat dia memenangkan garis keturunan itu. Tiba-tiba, celoteh mereka sedikit mereda saat mereka menyaksikan dengan mulut ternganga, laba-laba kecil yang baru saja mereka kagumi itu ditelan kabut hijau asam. Kemudian, secara ajaib menghilang setelah kabut itu disingkirkan. Mobil Felix terus melaju ke depan seolah tidak terjadi apa-apa. Marlion, para penonton, dan terlebih lagi Wobbly Web menatap mobil Felix yang bersih berkilau dengan ekspresi tercengang. Apakah mataku mempermainkanku? Atau apakah aku baru saja melihat kemampuan puncak peringkat epik ditangani dengan cara yang sama seperti menyemprotkan gas ke lalat? Saudaraku, kau salah paham. Auranya berubah menjadi racun lain seperti bomnya. Bisakah dia melakukan itu dengan semua kemampuannya? Penonton itu kemudian menambahkan dengan sedikit gemetar dalam suaranya, dan berapa banyak racun yang bisa dia gunakan. Semua orang di dekat pria itu merasakan getaran di kulit mereka saat mereka membayangkan kemungkinan besar dari garis keturunan yang sangat kuat ini. Itu saja, aku hanya akan fokus pada Tuan Tanah mulai sekarang. Mari kita lihat berapa banyak racun yang bisa dia gunakan. Aku bersamamu, hitung aku juga, cek. Aku yakin dia akan menggunakan maksimal 5 bujukan seperti garis keturunan legendaris yang diketahui. Seperti efek domino, orang banyak sedikit demi sedikit mulai mengalihkan pandangan mereka dari para veteran terkenal ke Felix setelah menyadari betapa uniknya garis keturunannya.
Beberapa penonton mengetahui kemampuan untuk mengganti bujukan tersebut karena beberapa garis keturunan racun legendaris juga memilikinya. Namun, jumlah maksimum bujukan yang dapat mereka gunakan tidak pernah lebih dari 5. Mereka tahu bahwa garis keturunan Felix akan sama saja dengan mereka, tidak ada yang perlu dibanggakan. Namun, mereka tetap mengalihkan fokus dari petunjuk ke dirinya. Mereka agak penasaran tentang 5 bujukan yang dapat dia buka. Hahaha. Sementara itu, Felix tertawa terbahak-bahak di dalam mobil sambil memperhatikan seekor laba-laba kecil yang lucu di atas tangannya. Laba-laba itu menggigitnya dengan ganas, mencoba menembus kulitnya dan memuntahkan racun ke dalam. Namun, pertahanan Felix terlalu kuat untuk taring kecilnya. Mencoba meracuni ayah ini, bukankah kau hanya diminta untuk ditampar? Felix terkekeh sekali lagi dan menepis laba-laba itu seperti lalat. Dia melirik mobil Wobbly yang melaju kencang menjauh darinya dan mencibir, beruntung sekali ini format balapan. Felix mengabaikannya dan terus memacu kecepatannya untuk mengejarnya. Jika ini adalah mode permainan yang berbeda, Felix tidak akan ragu sedetik pun untuk memburunya sebagai balasan. Namun, sayangnya ini adalah sebuah perlombaan. Dan dalam sebuah perlombaan, ia seharusnya hanya memikirkan satu hal, yaitu menjadi yang pertama dan terutama mencapai garis finish. Oleh karena itu, dia tidak bisa membuang waktu lagi untuk berhadapan dengan hama tersebut, karena peringkatnya saat ini adalah 15 dari 34 pemain yang tersisa. Sebanyak 12 pemain tereliminasi di menit-menit awal perlombaan. Ini menunjukkan betapa berbahayanya tetap berada di dalam kelompok. Untungnya, para pemain sekarang agak menyebar di padang pasir yang luas. Tidak ada lintasan yang membatasi ruang terbang mereka atau semacamnya. Seseorang dapat pergi kemanapun yang diinginkannya. Namun, untuk mencapai area lintasan kedua, lalu ketiga, dan keempat, seseorang harus selalu terbang dalam garis lurus dan meminimalkan segala jenis penundaan. Ini berarti para pemain yang menyebar, baik ke kiri maupun ke kanan, menjadi takut setelah melihat pemain lain terus-menerus tersingkir. Felix dan pemain lainnya, yang terus terbang dalam garis lurus, tidak benar-benar mengeluh tentang hal itu. Oh, kotak misteri. Setelah terbang sendirian, mata Felix menangkap ekor 3 mobil di depannya. Mereka bergegas menuju kotak biru yang cukup besar, yang memiliki tanda tanya di atasnya sambil berputar perlahan. Mereka mencoba menjadi yang pertama mendapatkannya atau menghalangi pesaing mereka untuk melakukannya. Hanya karena para veteran memutuskan untuk tidak mengandalkan kotak-kotak itu, tidak berarti mereka akan membiarkan para pecundang itu mendapatkannya. Lagi pula, siapa yang tahu apakah mereka berhasil memperoleh kemampuan yang dapat membalikkan keadaan. Nampaknya mobil berwarna perak itu akan menuju ke sana. Felix mengamati dari kejauhan dan memperlambat lajunya sedikit agar tidak mengejar mereka. 3 pemain yang bertarung sudah menjadi kerumunan. Tidak perlu menambahkan dirinya ke dalam campuran. Felix yang ketakutan seketika menutup mata dan secara refleks mengubah arahnya setelah melihat ledakan dahsyat yang berasal dari kotak biru itu. Marlion jelas tidak sedang membohongi kita, pikir Felix dengan keringat dingin di punggungnya. Dia tidak menyangka bom di dalam kotak itu cukup kuat untuk menghancurkan semua orang di sekitarnya. Kalau dia tidak melambat, kekuatannya pasti akan memecahkan kaca depannya. Adegan ini semakin memperkuat keputusannya untuk tidak menyentuh kotak misteri tersebut. Lebih seperti penipuan misteri, gumamnya sambil menghindari beberapa petugas paduan yang berjatuhan dari atas. Satu-satunya orang yang menikmati kembang api itu adalah Marlion, yang membesar-besarkannya lebih jauh, dan para penonton yang membayar untuk menyaksikan kematian yang brutal itu. Setelah 10 menit terbang terus-menerus, Felix akhirnya melihat ngarai besar yang memiliki retakan tipis di dalamnya. Itu sebenarnya adalah jalan sempit yang seharusnya mereka lalui untuk mencapai terowongan bawah tanah. Felix menekan pedal gas lebih keras dan terengah-engah ke arah salah satu dari mereka. Semoga saja yang ini lurus saja. Doanya pelan sambil memasuki celah itu. Sayangnya, jalan itu berubah menjadi berkelok-kelok dengan banyak belokan dan ganjal sempit yang hanya bisa dimasuki dengan terbang horizontal. Jalan itu tidak bisa lebih berantakan lagi. Persetan denganku. Merasa kesal dan jengkel, Felix mulai memperlambat lajunya agar dapat melewati tikungan-tikungan curam itu. Setiap kali ia mencapai satu tikungan, ia berhasil melewatinya. Untung saja keterampilan mengemudinya tidak terlalu buruk, sehingga dia dapat melakukan perjalanan dengan lancar meskipun di jalan berkelok-kelok ini. Fiuh.
Tiba-tiba, 3 bilah angin mendekati mobil Felix dari belakang dengan cepat. Suaranya yang keras cukup untuk membuat Felix tahu bahwa ia sedang diserang. Bersikaplah lembut, bicara tentang membawa sial. Bagus, makin repot. Tanpa melirik kaca spion, Felix bergerak ke samping, hanya berhasil menghindari 1 bilah pedang. Ia terlambat menyadari mereka sehingga ia dapat mengendalikan semuanya. Iris, bagian belakang mobilnya terpotong, tetapi hanya sedikit, meninggalkan bekas yang dangkal. Rekan-rekan defensif mobil yang digunakan Felix, dapat menerima pukulan seberat ini. Pantas saja bajingan ini tidak banyak mengubah serangannya. Di dalam mobil perak tipis, yang memiliki lukisan awan biru di atasnya, seorang pria tampan pucat dengan penghasilan besar seperti berlian mendecak lidahnya untuk mengkritik. Label namanya adalah Wind Cloud. Apapun itu, sekuat apapun pertahanan mobilnya, mobil itu tidak akan bisa bertahan dari baling-baling anginku selamanya, katanya sambil menyeringai. Ia terus memanggil bilah-bilah angin panjang dari tangannya dan menaruhnya di atas platform lengkung lebar, yang berada di bawah joknya. Platform itu terhubung ke bumper depan mobilnya. Jujur saja, tidak seharusnya disebut seperti itu, karena lebih mirip mulut yang terbuka dan melengkung. Felix memiliki 2 peluncur berukuran sedang, sementara pria ini memiliki peluncur yang membentang dari kiri ke kanan. Setiap pemain memodifikasi mobilnya agar sesuai dengan kemampuan garis keturunan mereka dengan sempurna. Segera setelah meletakkan 3 bilah yang ditumpuk satu sama lain, ia mengklik sebuah tombol dan bilah-bilah itu diproyeksikan dengan cepat dari lubang ke arah mobil Felix, yang sedang melayang dengan penuh gaya. Akan tetapi, kali ini tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mendarat di mobil Felix karena mobilnya tiba-tiba jatuh dengan cepat seperti ditarik oleh gravitasi. Berhasil setiap saat, Felix terkekeh dan menyalakan kembali mesin setelah manuvernya berhasil. Apa-apaan ini? Itu ilegal. Geram dan agak terkejut, Wind Cloud menamparkan setir mobilnya setelah melihat cara unik Felix dalam menghindar. Akan tetapi, hanya dia yang berpikir demikian, sedangkan orang banyak yang memusatkan pandangannya kepada Felix, mereka bersorak dan bertepuk tangan dengan keras. Mereka mungkin hanya fokus padanya karena garis keturunannya yang unik, tetapi setelah menyaksikan keterampilan mengemudinya, mereka terpikat padanya. Terpesona dan gembira, mereka meneriakkan namanya sambil melihatnya menghindari setiap bilah angin yang dilempar ke arahnya baik karena gerakannya yang tidak sempurna maupun karena putarannya. Tidak ada yang menyentuh mobilnya setelah bilah angin pertama. Felix terus melaju tanpa melakukan serangan balik sedikit pun. Ia melihat bajingan itu menutup jendela mobilnya, jadi racun itu tidak akan memengaruhinya sama sekali. Jika ia ingin menggunakan aura kantuknya sebagai teknik membutakan, itu akan menghabiskan banyak energi. Tangki energinya hanya tersisa 70% setelah pertarungan sebelumnya. Jadi dia harus meminimalkan konsumsinya karena balapan masih menyisakan 2 putaran lagi. Ditambah lagi, setiap hovercar memiliki sistem navigasi otomatis. Jadi, meskipun dia menggunakan auranya dan membutakannya, dia tinggal mengaktifkan kemudi otomatis dan dia tidak perlu khawatir. Namun, kecepatannya akan berkurang drastis. Felix tidak ingin dia menghilang setelah menyerang mobilnya sedemikian rupa. Dia ingin membunuh bajingan itu sekarang juga dan di sini. Tak lama kemudian, jalan yang mereka lalui menjadi lurus dan menurun secara bertahap. Oh, sepertinya aku hampir sampai di terowongan. Felix menyeringai, aku mungkin bisa menyingkirkan hama ini di sana. Ia memacu kendaraannya ke bawah dengan kecepatan maksimal. Jalannya kini lurus, tidak perlu khawatir lagi dengan tikungan tajam. Tak lama kemudian, mobil perak itu mengikutinya, menempel padanya seperti lem setiap kali ia pergi. Felix melirik kaca spion belakang dan melihat tidak ada lagi bilah pisau yang mengarah padanya. Sudah kehabisan bensin, dia mencibir pada si tolol yang membuang-buang seluruh energinya untuk apa. Hanya 200 poin permainan jika dia menyingkirkannya. Dia jelas-jelas seorang pemula yang bersemangat atau seorang veteran yang sampah, yang masih belum memahami konsep pengaturan energinya berdasarkan permainan. Felix masih punya 70% dan masih bersikap pelit. Itu karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sisa perlombaan. Daripada menggunakan kemampuannya secara sembrono, dia lebih suka menggunakan otaknya terlebih dahulu dan menemukan cara termudah dan termurah untuk menyelesaikan tugas. Energi unsur dalam permainan merupakan sumber terbatas yang tidak dapat ditanam kembali di sebagian besar permainan. Setelah beberapa lama berkendara menuruni jalan buntu seperti ini,
terowongan menuju ruang bawah tanah muncul di depan mata Felix. Mata Felix langsung berbinar setelah melihat pintu masuk terowongan yang hanya bisa dilalui satu kendaraan dengan susah payah. Lebih mirip jalan buntu daripada jalan masuk. Saatnya menyingkirkannya. Dia menyeringai sambil membuat dua bom putih di tangannya. Kemudian, dia menaruhnya masing-masing dalam tabung yang terhubung ke peluncur di barisan belakangnya. Dia meninggalkannya di dalam tabung dan mendorong pedal akselerasi hingga batas maksimal, dengan memasang baut di bagian coke terlebih dahulu. Windcloud, yang berencana memperlambat lajunya untuk melewati coke dengan aman, memutuskan untuk melakukan hal yang sebaliknya setelah melihat mobil Felix menempatkan jarak yang signifikan di antara mereka. Semoga beruntung di kehidupanmu selanjutnya. Felix tertawa jahat dan memencet tombol peluncuran dengan sisi tinjunya. Wush, puff, puff. Bom-bom putih itu diluncurkan dengan cepat ke arah coke. Satu meledak tepat di coke, sementara yang lain meledak 4 meter di depannya. Para penonton berdiri dari tempat duduk mereka dengan gembira melihat gumpalan kabut putih yang menghalangi pandangan mereka. Bahkan mereka tidak dapat melihat posisi pastinya, apalagi Windcloud yang sedang melaju kencang ke arahnya. Tidak, merasa malu, Windcloud berteriak sekeras-kerasnya sambil menarik kemudi ke arahnya, berharap dapat memperlambat lajunya sedikit saja. Sayangnya, mobilnya tetap memasuki awan putih, menghalangi pandangannya dari lokasi pasti coke. Semua orang tahu, bahkan dirinya sendiri, bahwa nasibnya telah ditentukan saat penglihatannya terhalang. Memasuki coke sambil melihatnya dengan jelas sudah merupakan tugas yang sulit. Jangankan melakukannya secara membabi buta. Ledakan, mobil berwarna perak itu sama sekali tidak mengenai coke dan menabrak tembok di sebelah kanannya. Felix melaju ke depan sambil tersenyum lega setelah mendengar suara ledakan yang sudah diantisipasi. 200 GP lainnya berhasil dikantongi. Pemilik rumah melakukannya lagi. Hanya 2 bom untuk menyingkirkan seorang pemain. Si pendatang baru ini terus-terusan mengolok-olok para veteran. Apakah ada yang bisa menghentikannya? Marlion secara otomatis menyorot layar besar sambil berteriak sekeras-kerasnya. Para penonton bersorak bahkan sebelum dia berkomentar, karena mereka menyaksikan Felix secara langsung mempermalukan pengejarnya dengan 1 bom. Pertanyaan mulai muncul di ruang VIP di dalam stadion, apakah dia seorang pemula? Penonton VIP lebih berpengetahuan daripada orang biasa. Jadi, mereka bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa. Saat ini, cara Felix bermain menunjukkan pengalaman yang hanya bisa diperoleh setelah memainkan sejumlah besar permainan. Mengetahui cara mengatur tempo dan menghemat energi, tidak mengejar eliminasi, tidak membuat keputusan gegabah. Daftarnya terus bertambah. Semua detail itu tidak seharusnya ada pada pemain yang tidak diberi peringkat. Pemain yang tidak diberi peringkat dianggap bodoh, takut, gugup, dan tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka baru pertama kali berpartisipasi dalam Supremacy Games. Sudah menjadi akal sehat bahwa permainan pertama dan bahkan yang kedua selalu yang tersulit. Lebih dari 99% pemain baru yang tidak memiliki peringkat kalah dalam permainan pertama mereka. Hal ini pasti terjadi pada pemain terbaik dari golongan darah. Bahkan pemain peringkat atas saat ini kalah dalam pertandingan pertama mereka karena kurangnya pengalaman. Namun, Felix, yang seharusnya menjadi pemain baru, benar-benar membuat para pemain veteran dalam permainan tampak seperti pemain baru. Pemandangan ini membingungkan para penonton VIP, membuat mereka mengalihkan fokus kepadanya, berencana untuk menontonnya selama seluruh permainan. Di atas tempat duduk normal, di salah satu ruang VIP. Kontras yang sangat jelas, Windcloud menggunakan total 31 bilah angin namun tetap tidak merusak mobilnya. Kata seorang wanita tua dengan rambut abu-abu panjang kepada sesepuh lain yang duduk di sebelahnya. Memang, sementara itu tuan tanah hanya mengandalkan lingkungan luar untuk keuntungannya sendiri guna menghemat energi. Tetua lainnya mengusap jenggot emasnya sedikit dan menambahkan sambil tersenyum, jelas bahwa dia yakin akan peluangnya untuk muncul sebagai juara. Bagaimana kalau kita undang dia ke klan? Tanyanya tiba-tiba. Ya dia pengguna racun dan bahkan punya garis keturunan legendaris. Dia merenung sambil melihat mobil Felix menghindari semburan lava dari sungai. Tak lama kemudian, dia menganggukkan kepala dan memutuskan. Baiklah, kalau dia berhasil memenangkan perlombaan, kami akan memberikan undangan untuk bergabung sebagai anggota luar klan. Yah, aku yakin dia layak menjadi anggota inti.
Wanita tua itu tersenyum tipis dan menambahkan, tapi klan mengirimmu untuk mencari bakat, bukan aku. Jadi, itu pilihanmu. Kita lihat saja nanti. Untuk saat ini, mari kita lihat bagaimana dia menghadapi orang-orang yang dia tangkap, katanya sambil tersenyum. Felix sedikit memperlambat laju kendaraannya, berusaha menjaga jarak dari 3 mobil melayang di depannya. Mereka melaju berdekatan dalam formasi segitiga tanpa berkelahi. Cih, aliansi 3 anggota, persis seperti yang kubutuhkan. Felix mengusap alisnya dengan jengkel. Dia kesulitan menemukan cara untuk menghadapi mereka dengan sempurna tanpa membuang-buang energinya atau menerima terlalu banyak kerusakan. Terutama tanpa tertunda lebih lama lagi. Dia tidak ingin melibatkan diri dalam pertarungan. Itu tidak sepadan. Beberapa menit berlalu dengan cepat, dan Felix hanya terus mengamati keadaan sekitar dan pemain di depannya untuk mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Tiba-tiba, jendela mobil paling kiri diturunkan sedikit. Asap mengepul dari celah itu. Pemain itu jelas sedang menghisap rokok. Itu tidak melanggar aturan atau apapun. Felix senang karena hal itu tidak terjadi. Matanya berbinar gembira saat ia akhirnya melihat kesempatan yang ia butuhkan. Hehe, kalau aku pakai bujukan itu, aku nggak perlu ngapa-ngapain. Dengan seringai lebar yang jahat, Felix menjentikkan jarinya dan sebuah bom merah darah tercipta di atas tangannya. Kemudian, ia menaruhnya di sebuah tabung yang terhubung ke peluncur depannya dan menunggu dengan sabar. Aduh, pilar lava tiba-tiba muncul dari sungai dekat formasi aliansi, memaksa mereka berpisah karena panik. Sekarang, Felix segera menekan tombol luncur sambil membidik mobil yang jendelanya diturunkan. Suara mendesing, bom itu dengan cepat bergerak ke arahnya tanpa diketahui siapapun karena pilar lava dan warnanya yang merah. Bom itu menyamarkan dirinya dengan rapi dengan cahaya merah terang atmosfer. Aduh, memukul. Dengan gembira, Felix merayakannya dengan mengepalkan tangan setelah melihat bomnya meledak di dekat jendela mobil. Meskipun sebagian besar kabut tertinggal di luar mobil, masih ada sebagian kecil yang berhasil masuk. Felix tidak peduli apakah 1% atau 99% kabut masuk. Selama pemain di dalam mobil menghirupnya, dia akan diracuni tanpa perlawanan. Waktunya pertunjukan. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil mengamati mobil yang diserang itu dengan penuh harap. Ia bahkan memperlambat lajunya untuk menghindari deteksi mereka. Ia tidak ingin apapun mengacaukan rencananya. Pilar itu membuatku takut setengah mati. Lega, seorang pria gemuk menyeka dahinya yang berkeringat dengan lengan bajunya. Setelah melakukannya, ia buru-buru menekan layar gelang up-nya. Ultra Crash, Warsok, kalian baik-baik saja? Tanyanya. Aku baik-baik saja, Mighty Monka. Aku berhasil menghindar. Suara serak keluar dari gelang Mighty Monka. Baik, bagaimana denganmu Warsok? Tidak ada yang menanggapinya. Ia melihat ke jendela dan mendapati mobil Warsok baik-baik saja. Jadi, ia cukup bingung karena tidak menerima konfirmasi. Dasar bajingan. Namun, kebingungannya segera berubah menjadi kemarahan setelah melihat dua meriam tiba-tiba muncul dari pintu mobil Warsok. Kedua meriam itu diarahkan langsung ke wajahnya yang sedang marah. Ia segera mencoba menghindar dengan menarik kemudi ke arahnya, mencoba mengangkat mobilnya. Sayangnya, ia terlalu dekat untuk dilewat atau diberi cukup waktu untuk melakukannya. Ledakan, ledakan, dua bola meriam emas runcing menghantam mobilnya. Satu memecahkan jendela dan mengenai kepalanya, sementara yang lain menembus pintu mobil dan mendarat dengan mudah di dadanya. Jarak di antara keduanya begitu dekat, daya tembus bola meriam itu sangat besar. Mighty Monka duduk tak bergerak dengan dua bola berduri tertancap di tubuhnya. Matanya perlahan kehilangan kilaunya. Namun, ia hanya punya satu pikiran di benaknya, bahkan saat ia merasa ajalnya sudah dekat. Kenapa sekarang? Tepatnya, mengapa sekarang? Dia tahu bahwa pengkhianatan satu sama lain sudah di depan mata. Namun, dia berasumsi bahwa hal itu tidak akan terjadi hingga setidaknya mereka mencapai putaran terakhir. Jika tidak, seluruh aliansi itu tidak ada artinya. Sayang sekali, dia tidak tahu kalau ada seekor ular yang mengintai mereka selama ini, dan berencana hanya untuk momen ini. Warsok, dasar tolol, kenapa kau harus menghancurkan aliansi kita sekarang setelah semua usaha yang telah kita lakukan untuk membangun kepercayaan? Di samping Livit, Ultra Crash meraung dengan mata merah. Siapa yang bisa menyalahkannya? Semuanya berjalan lancar. Mereka menyingkirkan orang-orang yang menjadi target mereka dan mengabaikan orang-orang yang membiarkan mereka sendiri.
Satu-satunya hal yang mereka fokuskan adalah mencapai garis finish terlebih dahulu. Namun kini semuanya hancur hanya karena satu serangan dari Warsok. Tidak ada tempat di neraka yang akan dimasuki Ultra Crash untuk melanjutkan kemitraannya setelah melihat nasib sekutunya yang lain. Tunggu, aku bersumpah itu bukan aku. Dia menyerangku lebih dulu, aku hanya melindungi diriku sendiri. Warsok bahkan tidak menyadari bahwa dia telah diracuni, karena dia dengan panik mencoba membela diri. Namun dia tidak berbohong. Dia benar-benar melihat bahwa Mighty Monka sedang menunjuk ke arahnya dengan jarinya, mengeluarkan aliran listrik. Dia melihat gerakan yang sama sebelumnya ketika Mighty Monka berhadapan dengan seorang pemain. Pemain itu, yang diserang oleh jari listrik itu lumpuh selama 10 detik berturut-turut sebelum dihabisi oleh mobil raksasa Ultra Crash. Karena takut diperlakukan dengan cara yang sama seperti pemain itu, dia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Bajingan, aku berencana meninggalkanmu. Tapi beraninya kau meremehkan IQ-ku seperti ini. Ultra Crash segera membanting mobil heavy yang dibentenginya ke mobil Warsok yang lembek. Akhirnya, baginya memasang meriam-meriam besar semacam itu di mobilnya, itu hanya menandakan bahwa ia menyerah memasang komponen pertahanan. Komponen standar mobilnya tidak punya peluang melawan mobil raksasa Ultra Crash. Menabrak. Mobil Warsok tidak selamat bahkan pada tabrakan pertama karena ia menukik ke bawah menuju sungai lava dengan cepat. Ia terhantam dari atas oleh bumper depan mobil Ultra Crash, yang tampak seperti mobil Hummer metalik berwarna perak yang pipih. Sialan, berhenti, itu benar-benar bukan aku. Karena ketakutan, Warsok terus mengumpat keras sambil menarik kemudi ke arahnya, mencoba menstabilkan mobilnya agar tidak jatuh lebih rendah lagi. Suara mendesing, untungnya, dia berhasil melakukannya tepat saat mencapai beberapa meter di atas sungai lava. Bajingan, mereka pasti bersekutu melawanku tanpa sepengetahuanku. Tapi mengapa mereka bertindak sekarang? Warsok memukul kemudi dengan marah dan bingung atas seluruh situasi. Dia sama bingungnya dengan Mighty Monka. Akan tetapi, sebelum pikirannya mulai mengembara, atap mobilnya dihancurkan oleh sebuah Hummer spherical, yang membuatnya bengkok dalam bentuk yang aneh. Ultra Crash berdiri di atas mobil Warsok, mengenakan ikat pinggang yang memiliki rantai panjang yang terhubung ke mobilnya. Dia mendengus sambil mengangkat palu itu tinggi-tinggi di atas kepalanya seolah-olah dia akan memberikan penilaian. Hancurkan, dia menjatuhkannya tanpa sedikit pun keraguan. Ini karena meremehkan IQ-ku. Teriaknya sambil mengangkat palunya lagi. Berhenti, kau akan membuat kami berdua terbunuh. Ketakutan dan terkejut, Warsok melepas sabuk pengamannya dan menurunkan tubuhnya hingga batas maksimal sambil tetap berusaha mengangkat mobilnya ke atas. Hanya beberapa meter yang memisahkannya dari sungai lava. Hanya satu pilar lava malang yang muncul di dekatnya dan nasibnya akan hancur. Sayangnya, setiap kali ia mengangkat mobilnya sedikit, hantaman palu lainnya merusak usahanya. Hanya kau yang akan mati, dasar bodoh. Ultra Crash mengangkat palunya lagi dan berkata dengan sangat jijik. Itu benar-benar aliansi terburuk yang bisa diharapkan. Sekarang enyahlah. Tolong jangan. Warsok memohon dengan suara keras, namun palu itu tidak menghentikan jatuhnya bahkan sedetik pun. Dong, kali ini palu itu mengenai kepala Warsok setelah tidak mampu menurunkan dirinya lebih jauh. Dia benar-benar dipukuli sampai mati secara tidak adil. Kenapa aku bersekutu dengan orang bodoh seperti itu? Jengkel dan masih marah, Ultra Crash menekan tombol di ikat pinggangnya dan rantainya berputar kembali, membawanya ke mobilnya yang menggunakan transmisi otomatis. SSSTTT, bingung, Ultra Crash mengangkat kepalanya sedikit setelah mendengar suara mendesis. Segera setelah itu, matanya ternganga-ngeri melihat rantai yang terkikis oleh kabut hijau asam. Sebelum dia sempat memahami apa yang dilihatnya, rantai itu putus menjadi dua. Tidak, teriaknya sambil terjatuh bebas ke dalam sungai lahar. Plop, plop, palunya adalah yang pertama tenggelam ke dalam sungai, lalu dia menyusul. Bahkan saat tubuhnya dicairkan oleh lahar, teriakannya tak henti-hentinya bergema di area tersebut. Beberapa detik kemudian, dia terdiam selamanya. Sampai kematiannya, dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang bersifat pribadi. Felix melaju kencang di atas tulang-tulangnya yang panas dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun simpati di matanya setelah dia melihat Ultra Crash terbakar sampai mati. Bagaimanapun, belas kasihan telah memberinya terlalu banyak pengkhianatan dan masalah di kehidupan sebelumnya.
Dia sudah belajar dari kesalahannya dan akan bodoh jika mengulangi kesalahan yang sama di sini lagi. Pemilik rumah, pemilik rumah, pemilik rumah. Penuh kegembiraan dan demam, para penonton meneriakkan nama permainan Felix sambil mengangkat tangan di atas kepala, pipi merona, dan yang terutama, berdiri dari tempat duduk mereka. Satu bom, satu bau busuk. Hanya itu yang dibutuhkan untuk meruntuhkan aliansi yang terdiri dari 3 pemain. Penggunaan energi dan kecerdasan yang optimal membuat mereka merasa seperti membayar untuk menonton pertandingan tingkat perak atau emas, alih-alih pertandingan tingkat perunggu yang seharusnya dipenuhi pemain baru dan pemain sampah. Meskipun ada beberapa pemain yang peringkatnya silver, mereka tidak begitu bagus, karena kekalahan mereka pasti lebih banyak daripada kemenangannya untuk bisa masuk dalam permainan ini. Sekarang, Felix menunjukkan bagaimana seorang pemain emas tingkat puncak sejati bertindak dan bermain. Di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah berhasil keluar dari peringkat emas, tetapi tetap saja, itu sudah cukup untuk mengalahkan orang-orang rendahan itu. Satu bom untuk menghancurkan seluruh aliansi. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Marlion mendekatkan mobil Felix yang seperti ular dan berkata dengan gembira, "Aku berani bertaruh dengan mulut kiriku bahwa bom merah itu adalah bujukan untuk berhalusinasi." Tidak ada penjelasan lain tentang apa yang baru saja terjadi. Tebakan Marlion tepat sekali, karena Felix benar-benar menggunakan bujukan halusinasi. Itu adalah salah satu dari sedikit pilihan yang bebas biaya. Siapapun yang menyerap bujukan itu akan merasakan kekhawatiran dan ketakutannya yang terakhir muncul kembali dalam kehidupan nyata. Bagi Warsock, itu adalah pemandangan kedua sekutunya menggabungkan kekuatan mereka untuk membunuh satu pemain dalam sekejap. Sejak saat dia melihat itu, kekhawatiran mulai menggerogoti dirinya dari dalam, bahwa dia akan menjadi target mereka berikutnya. Bujukan halusinasi hanya membuat itu tampak nyata. Sisanya adalah sejarah. Felix tahu bahwa aliansi individu itu rapuh dan penuh dengan lubang. Terutama di peringkat perunggu di mana para pemula masih belum tahu bahwa kontrak diperbolehkan dalam permainan. Benar, pemain dapat menandatangani kontrak aliansi, yang melarang mereka untuk bertindak melawan satu sama lain hingga tujuan mereka tercapai. Terkadang, hal itu akan terjadi hingga mereka berhasil membunuh target, sementara di waktu lain, hal itu akan terjadi hingga semua orang mati kecuali mereka. Apapun tujuan atau targetnya, saat tercapai, aliansi akan hancur, dan semua pihak harus berjuang sendiri. Singkatnya, jika aliansi yang baru saja dihancurkan Felix menandatangani kontrak satu sama lain, hal ini tidak akan pernah terjadi, atau setidaknya Warsock akan meluangkan waktu beberapa detik untuk memikirkan keputusannya hingga durasi bujukan berakhir. Lagi pula, melanggar kontrak berarti Ratu akan menghancurkan kesadarannya dan membunuhnya seketika. Menarik, hanya keterampilan dan kecerdasan murni. Gembira, sesepuh di ruang VIP bertepuk tangan untuk memuji. Sudah kubilang dia pantas berada di lingkaran dalam. Wanita tua itu terkekeh sambil menonton lagi aksi Felix di layar besar yang disorot. Memang, dia adalah paket lengkap, cerdas, kejam, berbakat. Dia mengangguk setuju. Tiba-tiba dia mendesah tak berdaya. Tapi sekarang klan lain akan bertarung dengan kita untuknya. Jadi kita perlu membujuknya dengan lebih dari sekadar undangan. Bagaimana kalau kita janjikan dia dengan substansi pembersih kesadaran? Usulnya, baiklah, saya ragu yang lain akan mampu melampauinya lebih jauh lagi. Dia setuju dan menambahkan, tetapi dia tetap harus memenangkan permainan. Itulah persyaratan minimum untuk bergabung dengan kami. Dia mengangguk dan terus memperhatikan mobil Felix yang melaju kencang hampir mencapai terowongan gunung berapi. Ini adalah momen yang menentukan untuk permainan ini, Tuan Tanah. Apakah dia akan memilih terowongan yang tepat atau memilih yang salah? Marlion sama sekali tidak menghiraukan pemain lain setelah penampilan cerdas Felix yang terakhir. Kini seluruh penonton sudah mulai fokus hanya pada Felix, dan ia harus menuruti keinginan mereka dan memamerkan wajahnya di layar lebar. Dengan hoodie Felix yang hanya memperlihatkan kegelapan, ini menambah poin bonus pada keseluruhan kepribadian Felix. Mayoritas penonton menyukai aura misterius yang dipancarkannya. Ditambah dengan racun yang tampaknya tak ada habisnya, ini semakin memperkuat kesan itu. Berapa banyak yang sudah dia gunakan sejauh ini? Seorang penonton bertanya secara acak. Saat ini dia menggunakan 4 rangsangan unik. Putih untuk rasa kantuk, hijau asam untuk korosi, kuning muda untuk kelumpuhan, dan terakhir merah untuk halusinasi, kurasa.
Orang di dekatnya menjawab pertanyaannya sambil membaca dari sebuah catatan kecil. Saya tidak sabar untuk melihat yang lainnya. Garis keturunan yang benar-benar legendaris ada di liganya sendiri. Gak apa-apa, pangkat epik tingkat 1 bisa dijual seharga 5 juta, sedangkan pangkat legendaris bahkan bisa mencapai 200 juta hanya dengan tingkat 1. Dan itu pun hanya bisa diperoleh dari balai lelang ternama. Para penonton berbincang dan berdebat satu sama lain dengan lantang dengan beragam emosi, kekaguman, iri hati, keserakahan, dan ketidakpedulian. Satu-satunya ide yang tidak terbantahkan adalah bahwa garis keturunan Felix adalah legendaris. Pikiran bahwa garis keturunan itu bisa berada di atas tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Pada akhirnya, monster tingkat legendaris berada di puncak kelangkaan dan potensinya tanpa perlu dipertanyakan lagi. Ini sudah menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya sejak lama. Inilah alasan Felix tidak pernah peduli atau repot-repot menyembunyikan kemampuan garis keturunannya. Karena meskipun ia menggunakan puluhan bujukan, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Satu-satunya hal yang harus disembunyikan, tidak peduli berapapun jumlah kemampuan yang dimilikinya. Lagi pula, jika dia menggunakan 6 kemampuan aktif saat berada di tahap perunggu dan perak, itu hanya menandakan dua hal. Sistemnya bermasalah dan seorang bloodliner tahap 6 puncak entah bagaimana berhasil menyelinap masuk, atau Felix punya cara untuk membangkitkan lebih banyak kemampuan saat berada di dasar integrasi. Itulah yang akan menciptakan kekacauan yang sesungguhnya. Karena manusia di puncak piramida akan menggunakan semua yang mereka miliki untuk menemukan identitasnya di dunia nyata atau setidaknya mengganggu siapapun yang menggunakan kemampuan yang sama seperti yang dimilikinya. Tak lama kemudian, mereka akan menemukannya di dunia nyata dan mengundangnya untuk minum teh. Felix mengetuk-ngetukkan jarinya pada kemudi mobil sambil bersenandung pelan. Sesekali ia melirik peringkat dan daftar pemain yang tereliminasi yang ada di dashboard mobilnya. Oh, satu lagi yang tereliminasi di depan. Sedikit terkejut, serunya setelah melihat peringkatnya naik ke posisi kelima sementara basis pemainnya turun dari 20 menjadi 19. Mari kita lihat siapa yang beruntung. Ia mengklik daftar yang tereliminasi dan semua nama yang meninggal ditampilkan di depannya. Tidak kek, si cantik yang membingungkan, bagaimana kau bisa mati sebelum aku mempermainkanmu? Felix memukul kemudinya pelan karena kesal setelah melihat cewek berdada besar yang dirabanya di aula tersingkir. Yah, kita tidak ditakdirkan. Kekesalannya segera tergantikan oleh fokus setelah akhirnya mencapai terowongan menuju gunung berapi. Nona keberuntungan, aku tidak pernah memohon apapun padamu. Tapi tolong tunjukkan jalan kepadaku sekali ini saja. Felix berdoa dengan khusyuk sambil menyetir melalui terowongan yang dipilihnya secara acak. Setelah beberapa saat, kutukan Felix bergema di terowongan. Persetan denganmu, aku tidak akan pernah mengemis lagi padamu. Dia mendengus marah setelah melihat jalan buntu pada pilihannya. Tanpa membuang waktu lagi, ia membuat belokan tajam, meninggalkan terowongan dan masuk ke terowongan kedua di sebelah kanannya. Untungnya, lahar penuh kebencian yang dilihatnya sebelumnya tidak ada di sana, yang terlihat hanya mulut lebar yang memperlihatkan langit merah tua begitu dia melangkah masuk ke dalam terowongan. Felix segera berakselerasi sambil memutar hovercar-nya untuk meniadakan hambatan udara. Ia tidak suka menggunakan teknik ini karena membuatnya mabuk perjalanan, dan ia tidak mampu untuk melakukannya di samping pemain lain. Beberapa detik kemudian, mobilnya melesat keluar dari mulut gunung berapi ke dalam awan jingga. Mobil itu terus melaju naik dan naik hingga kehilangan momentumnya. Kemudian, mobil itu jatuh dengan cepat ke arah lautan lava. Gravitasi menariknya turun ke ketinggian yang seharusnya, yaitu 100 meter di atas permukaan. Felix tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, ia mengarahkan mobilnya menuju padang pasir merah dan semakin memacu kecepatannya saat turun. Ledakan. Penghalang suara itu pecah, karena kecepatan mobil Felix melampaui kecepatan suara. Namun, ia tetap tenang bahkan saat ia menukik tajam ke arah lautan lahar yang mengamuk dengan kecepatan seperti itu. Dia menyipitkan matanya agar fokus sambil sesekali melirik meteran di dashboard mobilnya untuk mengetahui ketinggiannya. 5.400, 4.700 meter, 3.988 meter, 2.680 meter, 1.500 meter. Sekarang, Felix menggigit bibirnya sekuat tenaga sambil menarik kemudi ke arahnya dan sekaligus menginjak rem hingga batas maksimal. Mobilnya terus berusaha mengangkat dirinya hingga vertikal ke laut.
500 meter, 300, 220, 90 meter. View. Mobil Felix meluncur tepat 90 meter di atas lautan lava dan melaju dengan kecepatan setidaknya 3 kali lipat dari kecepatan normal. Felix melepaskan bibir bawahnya dan menyeringai senang yang membuat para penonton heboh setelah melihat manuver berisiko seperti itu, yang belum pernah dicoba oleh siapapun sebelumnya. Felix terus memberi dan memberi. Tidak ada satu momen pun yang membosankan bersamanya, bahkan saat ia terbang sendirian. Nah, Felix melakukan gerakan berbahaya ini bukan untuk menghibur mereka, tetapi untuk mengejar pelari terdepan. Dan itu benar-benar sepadan, karena Felix akhirnya melihat ekor dua mobil di depannya. Heh, kemitraan lagi. Dia menyeringai, jangan pedulikan aku yang merusak bulan madumu. Sekalipun dia berkata demikian, dia tidak menyerbu mereka tetapi tetap menjaga jarak dan mengamati mobil mereka dalam diam, bagaikan seekor predator yang menunggu kesempatan sempurna untuk menyerang. Sepertinya mereka berdua sudah menutup rapat semuanya. Dia mengemudi dengan satu tangan sementara tangan lainnya memegang dagunya. Dia sedikit mengernyit, ini akan jadi hal yang sulit. Felix tahu bahwa kali ini dia tidak akan bisa menggunakan bom halusinasinya untuk memicu pertengkaran di antara mereka. Atau racun apapun dalam kasus itu karena jendela adalah satu-satunya pintu masuk yang memungkinkan. Apakah itu benar-benar satu-satunya caraku untuk menyelundupkan racunku? Dia merenung sambil memeriksa bagian dalam mobilnya untuk mencari celah yang bisa dia gunakan. Jika ia menemukan satu di mobilnya, ada kemungkinan besar mobil lain juga memilikinya. Karena sebagian besar pemain berfokus pada modifikasi eksterior secara besar-besaran sambil membiarkan interior tetap standar dengan sedikit perubahan di sana-sini. Dia menyentuh lubang peluncur di dalam dan bertanya-tanya, kalau saja aku memanfaatkan sepersekian detik ketika peluncur terbuka untuk menembak, aku mungkin bisa melakukannya. Tak berdaya, ia mendesah dan memutuskan untuk menjalankan rencana berisiko ini. Tidak ada pilihan lain selain itu. Dia bisa saja mempercepat lajunya dan menyalip mereka. Namun, dia akan menjadi orang bodoh jika meninggalkan posisi predator ini dan beralih ke mangsanya hanya untuk sedikit lebih maju. Yang lebih parah lagi adalah dia akan terjepit oleh dua orang di depan dan dua orang di belakang. Entahlah apakah mereka akan bersekutu dan menyingkirkannya. Jadi satu-satunya pilihan adalah menyingkirkan keduanya dan melakukannya sebersih mungkin tanpa terlibat dalam pertarungan yang berantakan dengan mereka. Setelah menyelesaikan rencananya untuk terakhir kalinya, Felix melaju ke arah mobil paling kanan, tidak peduli lagi jika mereka memperhatikannya. Nona Arctic Heart, seseorang mengejar kita. Apa rencananya? Seorang pria, yang memiliki satu telinga tambahan di belakang kepalanya bertanya dengan sikap santai. Ia melihat dari kaca spionnya, mobil Felix melaju kencang ke arahnya. Mari kita lakukan strategi menjepit seperti biasa. Seorang wanita dewasa cantik dengan bibir biru es mengilap menanggapi dengan tenang. Yang panjang atau yang pendek? Tanyanya. Ayo kita lakukan yang panjang. Dia menjelaskan, tadi aku melihatnya memuntahkan racun putih dari mobilnya, meninggalkan jejak yang panjang. Kita tidak bisa mengejarnya jika dia menggunakan itu. Baiklah, kau urus bagian belakangnya karena dia akan mengejarku. Perintahnya, sudah kubilang jangan memerintahku di dekat sonar. Dia menolak tawaran perintahnya. Bisakah kamu menjaga bagian belakangku? Pinta sonar sambil menggaruk telinganya yang ketiga dengan jengkel. Jauh lebih baik. Ia tersenyum tipis dan mengubah arahnya ke kiri. Ia lalu melaju meninggalkan pasangannya. Felix menatap mobilnya selama beberapa detik dan mengabaikannya. Sepertinya dia akan membuat pengepungan besar tanpa terlihat olehnya. Dia ingin menyerang di saat yang tidak diduga. Tapi pertama-tama, dia harus keluar dari pandangannya untuk sementara waktu. Berencana menjepitku. Dia mencibir sambil membuat dua bom hijau pistachio dengan menjentikkan jarinya. Kemudian, dia menaruhnya di dua tabung peluncur depan dan meninggalkannya di sana tanpa menembak. Namun hal yang sama tidak berlaku untuk sonar, karena peluncur belakangnya, yang tampak seperti mulut singa, menembakkan aliran gelombang suara terus-menerus berbentuk lingkaran ke arah Felix. Sialan. Felix secara refleks menghindar ke kanan, tetapi kaca depannya retak sedikit setelah terkena gelombang suara. Dia tidak pernah menyangka bahwa mangsanya adalah pengguna elemen suara. Tidak buruk, tapi berapa lama kau bisa menghindar? Sonar terkekeh sambil memegang dua tabung logam perak di depan mulutnya.
Satu tabung terhubung ke peluncur depan sementara yang lain ke peluncur belakang. Anehnya, keduanya menyerupai singa yang rahangnya terbuka lebar. Hindari ini, dia menempelkan mulutnya pada tabung yang terhubung ke peluncur belakang dan berteriak sekeras-kerasnya. Aduh, beberapa gelombang suara berbentuk rahang singa diproyeksikan dari peluncur. Felix, yang jarinya berada di tombol tembak, segera menekannya, menembakkan bomnya ke peluncur belakang. Ia menunggu dengan mata menyipit untuk momen itu. Meskipun ia fokus pada momen itu, ia tidak lupa menghindari rahang singa yang mendekat. Puff, puff, satu bom meledak tepat di dekat lubang peluncur sementara bom lainnya meledak di jendela belakang. Sonar tertawa mengejek atas serangan tak berguna ini. Namun, setelah melihat serangannya juga tidak berhasil, ia menepuk kemudinya dengan kesal. Terserahlah, aku hanya perlu menahannya sampai Arctic Heart menjepitnya. Sekali lagi, ia menempelkan mulutnya pada tabung logam itu dan menarik napas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak tahu bahwa peluncurnya baru saja terkontaminasi kabut hijau pistachio. Atau setidaknya apa yang tersisa darinya. Jadi, dia menghirup bau busuk yang paling tidak enak yang pernah dia cium seumur hidupnya. Tidak ada yang mendekati apa yang baru saja dia rasakan di mulutnya. Segera setelah mencicipi dan menciumnya, ia menjauh dari tabung sambil memegangi lehernya erat-erat, menahan diri agar tidak muntah karena jijik. Ia merasa seperti baru saja memakan campuran beberapa kotoran yang berbeda sekaligus. Rasa itu terus-menerus menyerang refleks muntahnya berulang kali. Pada akhirnya, ia tidak dapat menahannya lagi dan memuntahkan semuanya, seperti air yang keluar dari selang. Astaga, muntahannya berceceran di seluruh roda dan kaca depan mobilnya, menghalangi pandangannya. Setelah melihat apa yang telah dilakukannya, dia hanya bisa terdiam di tempatnya, tercengang dengan seluruh situasi itu. Dia tidak tahu bagaimana semuanya bisa sampai pada titik ini. Namun sebelum ia sempat sadar kembali, pemandangan dan bau menjijikkan dari muntahannya yang memenuhi bagian dalam mobilnya, kembali menyerang refleks muntahnya. Namun kali ini, ia belajar dari kesalahannya. Ia segera membuka jendela dan menjulurkan kepalanya keluar, memuntahkan isi perutnya. Kau seharusnya tidak melakukan itu. Felix tertawa dan menekan tombol tembak. Puff, puff. Dua bom meledak di kepala Sonar, satu berwarna kuning muda dan satu lagi berwarna hijau asam. Kombinasi yang menyiksa seperti biasanya. Jelas dia merencanakan hal ini. Namun, ia belum selesai, karena ia melemparkan bom asam lagi ke dashboard mobil dengan tangannya. Tidak sulit bagi Felix untuk mengejarnya sambil melaju dengan kecepatan mobil Sonar 3 kali lipat. Ark, wajahku meleleh. Sonar bahkan tak peduli dengan bagian dalam mobilnya yang berkarat, dia terus menjeritkan kepedihannya dalam benaknya. Setidaknya pengalaman mengerikannya itu dialami oleh mobilnya, karena mobilnya terus mengeluarkan bunyi dan peringatan setiap kali ada bagian penting yang terbakar. Astaga, Marlion dan penonton semua menarik napas dalam-dalam setelah melihat pemandangan yang mengerikan ini. Membayangkan wajah mereka meleleh saat lumpuh saja sudah membuat punggung mereka merinding. Sebelumnya, mereka hanya melihat nasib Guard of Logic dalam tayangan ulang di layar lebar. Namun kini, mereka menyaksikan semuanya secara langsung dari dekat. Terutama para penonton yang membeli visi Maha Kuasa itu. Mereka dapat melihat semuanya dengan jelas, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Jadi, wajah Sonar yang mengerikan, yang mirip dengan wajah orang yang berjalan di luar film horor, hanya berjarak setengah meter dari mereka. Cara-cara Tuan Tanah dalam menyingkirkan orang benar-benar kejam dan brutal. Tapi itulah yang ingin kami lihat. Komentar Marlion dengan senyum kejam di pipinya. Klaimnya didukung oleh para penonton yang bersorak dan meneriakkan nama Landlord dengan keras. Itulah yang mereka bayar untuk menyaksikannya. Pertarungan berdarah dan brutal. Tidak ada drama antara pemain dan Felix sangat cocok dengan tipe pemain favorit mereka. Apakah bom pertama yang dia gunakan adalah bom baru? Keduanya berwarna hijau seperti bom asamnya. Seorang penonton bertanya, apakah kamu buta warna? Warnanya jelas hijau muda. Belum lagi pengaruhnya yang berbeda. Ya, apa-apaan itu? Apakah bom bau masih bisa dianggap racun? Apapun yang dapat memengaruhi tubuh dengan cara yang berbahaya saat diserap dapat disebut racun. Jadi ya, bom bau itu juga racun, karena sangat merusak fungsi tubuh seperti yang telah Anda lihat. Seorang goblin biru, mengenakan tuxedo hitam menjelaskan dengan sopan. Sial, aku yakin kentutku beracun.
Jangan menyanjung dirimu sendiri. Goblin biru tersenyum dan berkata, jika tidak bisa mendapatkan reaksi negatif dari otak. Asteris suara kentut. OSIALL. Apa yang kau makan? Blaruk, blauh. Asteris suara muntah. Lari, selamatkan diri kalian. Mataku berair karena baunya. Lari, kentutnya gas air mata. Berhentilah mendorongku. Aku akan jatuh. Goblin biru itu terus berusaha melepaskan diri dari kerumunan dengan ekspresi sembelit di wajahnya. Tingginya bahkan tidak mencapai paha mereka, sehingga wajahnya terus-menerus ditendang oleh kerumunan yang melarikan diri. Tak seorang pun peduli padanya, karena otak mereka hanya memikirkan satu hal, yaitu berlari sejauh mungkin dari seorang lelaki, yang wajahnya tampak polos dan ekornya menempel di punggungnya, menyerupai ekor sigung. Bajingan itu menggunakan garis keturunan sigung dan masih berani kentut di tengah kerumunan. Gedebuk. Akhirnya karena tidak tahan lagi ditendang di wajah oleh gerombolan yang melarikan diri, goblin biru itu jatuh tepat ke salah satu kolam muntahan yang dilepaskan di area tersebut. Tepat saat ia mencoba mengangkat kepalanya, ia diinjak, membuat wajahnya terbenam di muntahan itu kembali. Kali ini beberapa bagian masuk ke dalam mulutnya. Rasanya masih lebih enak daripada masakan mantan istriku. Gumamnya dalam hati sambil mencicipinya. Namun, matanya yang berkaca-kaca tidak dapat menyembunyikan kenyataan bahwa ia merasa dirugikan atas seluruh situasi ini. Jika ia tahu bahwa penjelasannya akan berujung pada hasil ini, ia pasti akan tutup mulut. Celakanya, ia hanya bisa menyeka muntahan di wajahnya yang sedih dan pergi mencari tempat duduk lain yang jauh dari malapetaka humanoid itu. Kekacauan kecil yang baru saja terjadi itu luput dari perhatian Marlion dan penonton lainnya, karena fokus mereka sepenuhnya tertuju pada pertempuran yang terjadi jauh di belakang mobil Felix. Sementara itu, Felix tidak melaju kencang setelah berhadapan dengan sonar, tetapi memperlambat lajunya dan menunggu Arctic Heart menyusul. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Tanpa berkata apa-apa, dia terus melirik ke kaca spionnya dari waktu ke waktu, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap keterlambatannya. Apakah dia kehilangan arah atau apa? Renungnya. Setelah melihat tidak ada yang mengejarnya bahkan setelah menunggu beberapa saat, dia berhenti memedulikannya dan memutuskan untuk memeriksa pangkatnya saat ini. Apa-apaan ini? Seketika setelah melihat pangkatnya saat ini, dia berseru tak percaya. Bagaimana aku bisa langsung melompat dari posisi kelima ke posisi kedua? Dia mengetuk daftar eliminasi dan membaca pemain yang baru tereliminasi. Tak lama kemudian dia menemukan 4 pemain yang ditambahkan ke daftar, Sonar, Arctic Heart, Holyfish, dan Easy Win. Apakah Arctic Heart dicegat oleh yang lain? Tanyanya bingung sambil melirik kaca spionnya. Perlu mempercepat laju, sepertinya mereka mengejar. Tanpa basa-basi lagi, ia menginjak pedal gas hingga batas maksimal dan melesat maju. Ia tidak pernah menyangka bahwa pemain lain sudah sedekat ini dengan posisinya. Yah, sejujurnya dia sering terhalang di jalannya. Seperti fakta bahwa dia memilih terowongan gunung berapi yang salah. Ditambah lagi, dia memperlambat kecepatannya secara drastis selama dia berhadapan dengan aliansi itu. Wajar saja jika para pemain mulai mengejarnya, seperti halnya ia mengejar para pelari terdepan. Tapi tetap saja, setelah Sonar dan Arctic Heart mati, aku seharusnya berada di peringkat ketiga. Dia melirik Easy Win dan Holyfish dan berpikir, sepertinya ada pertarungan antara peringkat pertama dan kedua. Dia menyeringai, aku yakin Easy Win adalah orang yang mati sebelum aku. Dia menduga demikian dari cara Easy Win tidak bermitra dengan siapapun di aula permainan. Jadi dia pasti telah bertarung dan kalah dalam pertempurannya. Semoga saja dia berhasil menimbulkan kerusakan besar pada petarung peringkat pertama. 2 jam setelah balapan dimulai, Wobbly Web sudah tamat. Dia seharusnya tidak memancing aliansi. Marlion mengomentari mobil Wobbly Web yang dihantam oleh berbagai kemampuan di tengah 4 mobil. Bahkan dalam situasi yang tidak ada harapan seperti itu, Wobbly Web berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari kepungan mereka. Namun, kemampuan elemen sutranya tidak banyak membantunya. Setiap kali ia melemparkan jaringnya yang terhubung ke mobil, jaring itu langsung teriris angin atau terbakar. Para pemain bermain seperti tim yang solid, menggunakan kemampuan mereka untuk saling membantu. Kerja sama mereka membuat kehidupan Wobbly Web menjadi neraka dan mobilnya menjadi seperti tumpukan sampah. Ledakan, ledakan. Pada akhirnya, mobilnya meledak untuk selamanya setelah mesinnya dihantam oleh 3 tombak yang terbuat dari api.
dia seharusnya bisa bermain lebih cerdas. Tapi dia terlalu ingin melewati mereka. Seorang penonton menggelengkan kepalanya melihat pemandangan ini. Bisakah kau menyalahkannya? Ini sudah putaran terakhir, kalau tidak sekarang kapan lagi? Itu bukan alasan untuk mengorbankan hidupmu seperti itu. Dia bisa saja mendapatkan kotak misteri terlebih dahulu lalu menyerang mereka, atau tidak melakukannya dan menyerah dalam perlombaan. Dasar orang tolol, bahkan Tuan Tanah saja susah payah mengejar peringkat 1. Jangan sebut-sebut dia, benar, aku sedang mengawasinya sekarang. Dia masih cukup jauh dari Absolute Vision. Jika dia terus seperti ini, dia akan hancur. Para penonton mengalihkan pandangan mereka ke Felix, ingin memeriksanya kembali. Sejak saat dia mulai terbang solo tanpa seorang pun di depannya atau di belakangnya, semua orang kehilangan minat dan fokus pada pertempuran lain yang terjadi di belakang. Aliansi 4 pemain saat ini yang baru saja menyingkirkan Webley Webb adalah favorit mereka untuk ditonton. Setidaknya 7 pemain terbunuh oleh mereka saja. Sementara itu, Felix mulai merasa sedikit cemas setelah tidak melihat ekor pembalap peringkat 1 bahkan setelah mengemudi selama beberapa jam. Kemana perginya bajingan ini? Ini putaran terakhir dan aku bahkan tidak melihat bayangannya. Felix mencengkeram kemudi dengan erat sambil mengemudi dengan gegabah di bawah tanah. Ia hampir tertabrak beberapa kali oleh pilar lava karena cara mengemudinya. Namun, ia tidak memperlambat lajunya sedikit pun, karena ia tidak sanggup lagi. Setelah beberapa saat, ia mencapai terowongan yang mengarah ke mulut gunung berapi dan memilih satu secara acak sambil menahan napas. Alhamdulillah, Felix mendesah lega setelah melihat langit merah yang indah. Kemudian ia melakukan teknik yang sama seperti sebelumnya untuk mendapatkan dorongan yang lebih baik saat memanjat. Wuih, mobilnya melesat menembus mulut gunung berapi sambil berputar seperti peluru. Namun, kali ini Felix tidak berhenti berputar karena ia memutuskan untuk terus melakukannya, untuk mendorong momentum jatuh bebas lebih jauh lagi. Ia ingin memperoleh kecepatan terbaik saat mobilnya meluncur vertikal di atas lautan lava. Jadi, di bawah tatapan mata Marlion dan para penonton yang tercengang, baik melalui siaran langsung maupun di stadion, mobil Felix berputar dan menukik tajam seperti sedang mengebor udara itu sendiri. Ledakan, penghalang suara itu terpecahkan lebih cepat daripada sebelumnya, tetapi kali ini, Felix tidak dapat mengandalkan pengukur untuk melihat ketinggiannya saat ia menutup matanya untuk mengurangi mabuk perjalanan yang akan menyusulnya setelah ia meluncur. Dia sepenuhnya mengandalkan instingnya untuk melakukan ini. 6.800 meter, 5.870, 4.500, 3.300 meter. Tarik, tarik sekarang. Penonton berteriak keras sambil menutup mulut dengan tangan. Namun, suara mereka menjadi serak dan Felix tetap tidak menyentuh roda pemutarnya sama sekali. 2.900 meter, 1.403 meter. Tarik dulu ya ampun, teriak Marlion ikut bersama penonton. Dia tidak ingin Felix mati secara anti-klimaks seperti ini. Namun, saat bertarung untuk memperebutkan kejuaraan. Karena itu akan menjadi akhir yang epik untuk permainan tersebut. Sekarang, Felix yang memejamkan matanya tiba-tiba terbuka, sambil mencengkeram kemudi dengan erat agar tidak berputar. Untungnya, itu mudah baginya karena kekuatan supernya. Segera setelah menghentikan putaran mobil, ia menarik roda ke arahnya sambil menginjak pedal rem hingga batas maksimal. Matanya yang tenang terus menatap lautan lahar yang hanya berjarak beberapa ratus meter darinya, mirip dengan menatap langsung ke mata malaikat maut. Namun, hal itu tidak membuatnya gentar sama sekali, karena ia terus bergumam lembut, ayolah gadis, kamu bisa melakukannya. Lakukan, dasar jalang. Takut setengah mati, dia meraung sekali lagi saat mobilnya melesat vertikal beberapa meter di atas laut. Dia ingin tetap tenang dan kalem sampai akhir, tetapi lautan lahar begitu dekat sehingga dia hampir mengompol. Itu benar-benar nyaris. Dia berhasil. Dia benar-benar melakukannya. Marlion dan para penonton benar-benar tergila-gila setelah melihat mobil Felix melaju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke arah Absolute Vision, yang sama sekali tidak menyangka bahwa ada predator yang mengejarnya dengan cepat. Astaga, itu pengalaman yang menegangkan, kata seorang pria sambil menyeka dahinya yang berkeringat dengan lengan bajunya. Jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Sentuhlah, seorang wanita cantik berkata tanpa sadar di sampingnya. Kakak, kamu yakin? Tanyanya. Sial, kalau kamu tidak mau, biarkan orang lain yang melakukannya. Seorang pria lain menyela pembicaraan mereka.
Pergi ke sisi yang dimintanya. Pergi kau sudah menyia-nyiakan kesempatanmu. Tidak bisakah saya meminta izin seperti tuan-tuan? Penonton lain di dekat mereka berdua menarik mereka menjauh. Mereka benar-benar hampir saling mencabik leher. Jelas mereka ingin melampiaskan stres akibat manuver berbahaya Felix. Sementara itu, Felix mengusap pelipisnya pelan setelah sakit kepala hebat menyerangnya saat ia sedang rileks. Meski begitu, senyum lebar tersungging di wajahnya saat ia menatap bagian belakang mobil Absolute Vision. Mari kita lihat apakah keberuntungan akan membantumu kali ini. Felix benar-benar yakin bahwa satu-satunya alasan mengapa visi Absolute berada di peringkat pertama adalah karena keberuntungannya. Lagi pula, posisi mobilnya berada di barisan terdepan saat start zone. Ditambah dengan kebutaan aunya yang luas, ia berhasil keluar dari kelompok dengan mudah. Saat mereka masih berkelompok, Felix melihat area gelap gulita yang membentang sejauh 40 meter, membuat semua orang di dekat mobilnya berada dalam kegelapan total. Beberapa mobil berhasil keluar dari area itu dengan selamat sementara yang lain tidak seberuntung itu. Ketiga pemain tadi adalah mereka yang tewas di dalamnya. Sementara itu, Felix telah menyingkirkan 7 pemain sekaligus berada di posisi terburuk. Belum lagi 2 kali ia gagal menemukan terowongan keluar, selama putaran pertama dan kedua. Jadi sebagai perbandingan, balapan Absolute Vision sejujurnya merupakan perjalanan yang mulus. Tetapi hal itu segera berubah, karena ular itu telah mengejarnya, dan ia lapar akan darahnya setelah semua yang telah dilaluinya untuk mengejarnya. Kok bisa ada yang mengejarku? Visi absolutnya bahkan gak menoleh atau melirik ke kaca spion untuk melihat mobil Felix mendekatinya dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatannya saat ini. Dan apa-apaan kecepatan itu? Dia pasti curang. Dia segera memanggil Air Ratu untuk melaporkannya. Ratu, aku menemukan seorang penipu. Katanya, nama ide. Tanyanya, tidak tahu, tapi tekseknya adalah landlord. Jawabnya, sedetik kemudian, dia menjawab dengan nada datar, tidak ditemukan tanda-tanda kecurangan. Tolong jangan membuat laporan palsu lagi, kalau tidak, akun Anda akan diblokir selama 15 hari. Ini peringatan pertama Anda. Absolute Vision tidak punya nyali maupun waktu untuk menyerangnya, karena Felix hampir mencapainya. Jadi dia fokus untuk menghadapinya terlebih dahulu, baru kemudian menanyai Marlion tentang kecepatan yang tidak normal itu. Felix terdiam, mengamati mobil hitam mulus itu, yang tidak memiliki jendela maupun peluncur. Seluruh kendaraan itu menyerupai kepala pensil, tajam, runcing, dan hitam. Tidak heran bajingan ini begitu cepat. Dia sama sekali tidak mengubah serangannya. Felix punya firasat buruk tentang ini. Lagi pula, tidak memiliki peluncur di mobil hanya berarti 2 hal, dia adalah petarung jarak dekat seperti Ultra Crash atau petarung tipe mental. Dan jelas dalam kasus ini bahwa Absolute Vision adalah pengguna tipe mental. Pertandingan terburuk yang bisa diharapkan Felix. Sederhananya karena pengguna tipe mental hanya perlu bersembunyi di dalam kotak yang dibentengi dan menyiksa orang lain di luar tanpa terancam pada titik manapun. Ini menandakan bahwa kemampuan Felix sama sekali tidak berguna melawan lawan seperti ini. Lagi pula, bagaimana racunnya bisa diserap jika tidak ada satupun celah di mobil itu? Bagian terburuk dari semua ini adalah kenyataan bahwa Felix harus melenyapkannya sekarang sebelum peningkatan kecepatannya berkurang. Meskipun dengan kecepatan Felix saat ini, dia bisa menghindari pertarungan dan langsung maju. Dia mengerti bahwa itu bukanlah rencana yang layak. Katakanlah dia melampauinya, lalu apa? Kecepatannya tidak terbatas. Pada satu titik, mobilnya akan mulai melambat hingga kembali ke kecepatan maksimum alaminya. Pada saat itu, jika ia belum mencapai garis finish, ia akan dengan mudah disalip oleh Absolute Vision. Pada akhirnya, siapakah yang dapat menyaingi kecepatan mobil berpenampilan abnormal itu yang dimodifikasi untuk mengurangi hambatan angin semaksimal mungkin? Jadi, Felix harus bertarung dan memastikan Absolute Vision melawan balik. Ia hanya punya sedikit waktu, dan ia harus menggunakannya secara efisien untuk menyingkirkan Absolute Vision di sini dan sekarang. Tak lama kemudian, jarak antara Felix dan Absolute Vision hanya 100 meter, dan terus berkurang dengan cepat hingga jarak mereka hanya 60 meter. Jarak yang optimal bagi Felix untuk melancarkan serangannya. Ayo kita tembakan 2 bom untuk menguji airnya, katanya sambil membuat 2 bom asam. Ia memilih bujukan ini dengan harapan besar bahwa bujukan itu berhasil mengikis mobil Absolute Vision.
Ia mungkin tidak memiliki jendela atau peluncur, tetapi bujukan asam Felix masih dapat mengikis logam paduan, seperti yang terjadi pada rantai Ultra Crash. Tanpa basa-basi lagi, ia memasukkannya ke dalam peluncur dan menembakkannya ke mobil Vision. Ia menahan napas dengan harapan yang tergambar jelas di wajahnya. Puff, puff, sayang sekali, harapannya pupus saat melihat mobil Vision menyingkirkan kabut seolah tak terjadi apa-apa. Ia terus terbang lurus, mengabaikan serangannya sama sekali, mirip dengan orang yang ditaksirnya mengabaikan sapaannya di depan umum. Bajingan ini memancingku untuk mendekat lebih dekat lagi. Felix segera mengetahui penyebab reaksi Vision yang tidak bersemangat. Jelaslah bahwa jangkauan kemampuan mental Vision jauh lebih pendek daripada jarak di antara mereka. Meski ia tahu, Felix tetap tidak memperlambat lajunya, karena saat ia melakukannya, ia akan tertinggal selamanya. Jadi, dia hanya bisa patuh memasuki radius serangan Vision sambil memikirkan rencana baru untuk mengeluarkannya dari lubang sialan ini. 50 meter, 40 meter, 20 meter. Kebutaan tempo. Saat Vision menyadari bahwa Felix telah melangkah ke dalam jangkauan serangannya, ia mengaktifkan kemampuan kebutaan aunya. Gelombang kegelapan tiba-tiba dilepaskan dari kendaraannya. Kegelapan itu terus meluas dan meluas hingga semua yang ada di dalam diameter 40 meter itu tersembunyi di balik tirai gelap. Kemampuannya memang gagah dan flamboyan. Namun, apakah itu berpengaruh? Tidak, sama sekali tidak ada yang berubah. Mobil Felix terus melaju tanpa hambatan. Dasar bodoh, memangnya kenapa kalau aku dibutakan? Aku tinggal mengaktifkan autopilot dan bersantai sampai durasinya berakhir, pikir Felix sambil tertawa mengejek. Meskipun dia bahkan tidak bisa melihat jarinya di balik tirai kegelapan, dia tetap tidak terpengaruh. Dia tahu bahwa jenis kemampuan AOE besar itu menghabiskan banyak energi setiap detiknya saat diaktifkan. Oleh karena itu, Vision akan mematikannya cepat atau lambat setelah dia menyadari serangannya tidak berguna. Sepertinya mustahil untuk memenangkan pertarungan ini tanpa membuat lubang di mobilnya. Kurasa hanya itu pilihan yang tersisa. Ia merenung dalam kegelapan. Ternyata kebutaannya lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada keburukan, karena pikiran Felix menjadi lebih jernih dan kohesif. Ratu panggil saja Absolute Vision. Pintanya, sang ratu segera melakukan apa yang diperintahkan. Siapa yang meneleponku sekarang? Vision bertanya dengan bingung dan bertanya kepada Queen tentang identitas penelepon itu. Tuan, apakah saya harus menerima tawaran pemilik rumah? Tanyanya, lakukan saja apa yang perlu dikhawatirkan. Dia mencibir. Klik, halo, Tuan Vision yang terhormat. Bisakah Anda menjawab satu pertanyaan saya saja dan saya akan meninggalkan Anda dengan tenang? Suara Felix yang bingung bergema di dalam mobil. Silakan bertanya, Tuan pemilik. Sosok lembut yang ia gunakan di aula permainan segera muncul kembali. Bagaimana mungkin kau tidak mati dengan kemampuan sampah ini? Felix buru-buru menambahkan ejekan lain sebelum sambungan terputus. Percayalah, aku tidak tahu bagaimana menghadapimu sebelumnya, tetapi setelah kau membutakanku, aku tiba-tiba tercerahkan. Jadi aku menelepon untuk bertanya dan juga menyampaikan rasa terima kasihku. Tuan-tuan tanah, Anda mengatakan ini karena tidak ada halangan di depan kita. Jika kita berada di ngarai, Anda bahkan tidak akan punya waktu untuk menelepon saya. Vision menjawab sesopan mungkin, berusaha sebisa mungkin untuk mengendalikan rasa gugupnya. Hahaha, jadi kemampuanmu hanya berguna di ngarai. Dan kau berani membanggakannya. Felix menguap karena bosan dan mengusirnya dengan ejekan terakhir. Aku merasa kasihan pada penonton yang mengharapkan pertarungan epik antara kita. Tapi memang begitulah adanya. Ia lalu memutus sambungan telepon di antara mereka secara tiba-tiba, meninggalkan Vision yang tampak lembut dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ia ingin membalas tetapi bajingan itu pergi secepat kemunculannya. Dasar bajingan yang minta itu. Dia menjentikkan jarinya untuk menonaktifkan tempo blindness miliknya. Kemudian, dia dengan lembut melepaskan perban putih di matanya, memperlihatkan dua mata gelap tanpa kelopak mata, bulu mata, dan anehnya tidak ada pupil. Mereka hanya menunjukkan kegelapan pekat, menyerupai malam tanpa bulan. Para penonton yang beberapa saat lalu menertawakan Vision, langsung terkesiap melihat tatapan matanya yang aneh. Jangan bilang itu mutasi dari garis keturunan. Saya yakin itu mutasi dari kelelawar deep abyss tingkat 1 yang epik. Salah satu dari sedikit mutasi yang baik dari binatang itu, karena penglihatanmu mungkin menjadi buta, tetapi kamu langsung memperoleh kemampuan ekolokasi.
Jadi ini merupakan pertukaran antara penglihatan dan pendengaran yang lebih baik. Jujur saja, ini adalah perdagangan yang berharga, karena ekolokasi memungkinkan Anda memvisualisasikan segala sesuatu dalam diameter 200 meter. Memang, meskipun dia terlihat jelek dengan mata seperti itu, tidak heran dia menutup matanya. Semua orang terdiam setelah mendengar seorang gadis remaja mengatakan hal ini. Namun, entah mengapa mereka tidak bisa tidak setuju dengannya. Para penggemar selalu bersikap dangkal seperti ini. Bahkan Felix, jika dia menunjukkan wajah jelek di balik hoodie-nya, mereka akan langsung menjauhinya dan fokus pada orang lain. Tak peduli seberapa uniknya kemampuan seseorang, tak seorang pun akan mau melihat wajah jelekmu saat menggunakannya. Seperti Vision sekarang, yang mengaktifkan kemampuan puncaknya, berpikir bahwa dirinya tampak gagah. Namun pada kenyataannya, penonton hanya memberinya tatapan tanpa ekspresi. Felix tahu bahwa setelah ejekannya, Vision akan kehilangan akal sehatnya dan menggunakan kemampuan terbaiknya. Namun, itulah tujuannya, agar Vision menggunakan kemampuan puncaknya dan membuang seluruh energinya atau setidaknya sebagian besarnya saat melakukannya. Ayo, buang semuanya. Tenang dan kalem, ia mencengkeram erat kemudi dengan kedua tangannya sambil mengenakan ikat pinggang yang dihubungkan dengan rantai logam. Sementara itu, rantai itu diikatkan ke pegangan keras yang terpasang di pintu mobil. Ia tidak melakukan apapun selain bersiap menghadapi benturan. Asteris pekikan jurang dalam. Asteris. KERASSSSSS. Suara melengking yang tiba-tiba dan memekakkan telinga bergema terus-menerus di area tersebut. Suaranya begitu keras, angin terus bergetar setiap kali gelombang suara itu lewat. Retakan. Semua jendela mobil Felix mulai retak setiap kali terkena gelombang suara. Sayangnya, gelombang suara itu terus datang dan datang tanpa henti sampai mereka tidak dapat mengatasinya. Pecah. Pecahan-pecahan kaca berhamburan kemana-mana seperti belati tajam, menggores sekujur tubuh Felix. Syukurlah sebagian besar pecahan-pecahan itu berhamburan keluar mobil, kalau tidak, bagian dalam mobil pasti akan tergores. Tak peduli dengan luka berdarah di tubuhnya, Felix terus menutup telinganya dengan tangannya sambil menggertakkan giginya karena kesakitan. Ia merasa gendang telinganya akan pecah kapan saja. Namun, ia tidak dapat melakukan apapun untuk melawan atau menghentikannya. Ia hanya terus menunggu hingga suara lengkingan itu berakhir. Setelah beberapa detik, volume pekikan itu berkurang sedikit demi sedikit hingga keheningan kembali terjadi di area itu lagi. Diam, aku mungkin sudah tuli. Felix menyentuh telinganya yang berdarah sambil mengucapkan kata-kata itu dengan acuh tak acuh. Meski tak mendengar apapun, bahkan suaranya pun tidak, ia tetap menyeringai dan menjilati bibirnya sembari menatap mobil hitam yang baru saja dilampauinya beberapa meter. Sekarang setelah kamu kehabisan bensin, giliranku. Felix melepas sabuk pengamannya dan berdiri di atas joknya. Dia kemudian merangkak keluar dari jendela depan yang pecah dan berjongkok di kap mobilnya dengan sabuk pengaman melingkari pinggangnya. Suara mendesing, angin terus menyerangnya, mencoba menjatuhkannya. Tetapi jari-jari Felix mencengkram kap mobil dengan kuat, tidak membiarkannya bergerak sedikitpun. Tercengang, para penonton menatap pemandangan ini dengan mulut menganga, tidak berani mempercayai apa yang dilihat mata mereka. Tuan tanah pengguna jarak elemen juga seorang petarung jarak dekat. Mereka tidak tahu lagi apa yang mereka tonton. Namun, hanya melihat Felix meringkuk seperti itu dengan seringai percaya diri dan telinga berlumuran darah, membuat mereka merinding karena kegembiraan atas pertarungan epik yang akan datang.